Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi bersama kami di acara kesaksian yang luar biasa bersama We For God Channel. Kesaksian yang sungguh sangat ditunggu-tunggu, bagaimana orang yang dilawat Tuhan, merasa kebaikan Tuhan, merasa jamahan Tuhan. Dan kami sangat sukacita bisa berbagi kepada teman-teman yang setia menunggu acara ini. Bagaimana seseorang dipulihkan, bagaimana seseorang mendapat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, dan tidak hanya untuk pribadi seseorang tersebut, tetapi kepada siapapun Tuhan sanggup memberikan kebaikannya. Tuhan sanggup menolong setiap orang yang berserah kepada Dia. Nah, narasumber pada malam hari ini sangat-sangat luar biasa kesaksiannya. Bagaimana Tuhan mengangkat dan memulihkan darinya dulu di dalam kegelapan, sekarang Tuhan angkat menjadi pemberita Injil di mana-mana, di dalam penjara, menceritakan kesaksian yang bagaimana Tuhan mengangkat dia. Nah, tidak tunggu lama-lama lagi, kita akan sambut narasumber kita, Bang Ucok. Ya, selamat malam Bang Ucok. Sorry Bang, jangan di-mute Bang. Oke. Ya, selamat malam Bang Ucok. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Ya. Luar biasa ya Bang ya. Iya Pak, luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa. Betul, betul. Tuhan kita sangat-sangat luar biasa yang sudah mengangkat kita dari kegelapan dan Tuhan angkat kita menuju dalam terang. Amin, ya, amin, amin. Bang, tidak tunggu lama-lama lagi, untuk kami siap mendengarkan kesaksian Abang. Ya, waktu dan tempat saya persilakan Bang Ucok. Baik, silakan, siap Bang. Pak. Terima kasih Pak. Shalom, shalom saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau saya ada pada saat hari ini itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan sebelum saya bersaksi, saya akan mengucapkan berterima kasih kepada channel dari Pak Yusuf Manubulu dan juga dari para yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saat ini sebelum saya bersaksi, saya mau memperkenalkan nama dan latar belakang saya dan juga di mana saat saya ini berada itu karena kemurahan Tuhan. Nama saya Ucok Rukun dan saya lahir di Jakarta 1982. Dan saat ini saya akan menceritakan gimana dari latar belakang saya dan keluarga saya, dari orang tua saya, dan juga dari setiap apa yang telah saya perbuat dalam kehidupan saya sewaktu saya kecil, sehingga saya besar, saya dewasa, sehingga saya saat ini ada, itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya menceritakan bagaimana latar belakang dari keluarga saya, yang dimana orang tua saya, mama dan bapak saya terlahir dari Kristen. Namun dari orang tua saya ini, kalau bisa dibilang belum sangat mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka pada waktu itu, pada saat itu. Jadi pas dalam perjalanan kehidupan orang tua saya dan mama saya, kami hidup sebagai orang Kristen. Kami hidup beribadah kepada Tuhan. Sewaktu kami kecil, kami ikut sama orang tua saya. Untuk saya hanya untuk mengikuti, saya hanya untuk ikut rutinitas dalam setiap ibadah yang ada saat itu. Pada waktu saya masih kecil, waktu saya ikut sama orang tua saya, waktu saya masih berumur mungkin dari 5 tahun, waktu saat itu saya ikut sekolah minggu. Namun saya belum tahu itu namanya siapa itu Tuhan dalam kehidupan saya. Namun saya hanya tahu ketika saya ikut ibadah, saya hanya bernyanyi-nyanyi, saya bertepuk tangan, akhirnya saya pulang dan kembali beraktivitas seperti biasa.
Namun di dalam rumah tangga orang tua saya, yang dimana juga pada saat kami masih kecil, kalau bisa dibilang orang tua saya ini, bapak saya uh, aktif sebagai kalau bisa dibilang dia peminum berat. Jadi kehidupannya waktu dia masih uh, peminum berat, dia masih belum mengenal Tuhan, dia masih belum hidup dalam di dalam Tuhan. Sedangkan ibadah saja pun dia mungkin kalau bisa dibilang seminggu sekali juga itu, kalau bisa dibilang puji Tuhan kalau dia bisa seminggu sekali bisa ibadah. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari, yang saya tahu, yang saya ingat pada saat waktu itu, orang tua saya bekerja, tidak tahu bekerjanya di mana, tapi ketika dia pulang, dia selalu mabuk, dia selalu pulang, dia selalu mabuk, dan terus sampai seterusnya, seiringnya berjalannya waktu, orang tua dan bapak saya dan mama saya, akhirnya hubungan mereka kurang harmonis. Akhirnya hubungan mereka kurang harmonis karena apa? Karena bapak saya kalau pulang selalu pulang mabuk, selalu pulang mabuk. Jadi ketika mabuk, mama saya selalu dibikin nangis sama orang bapak saya ini. Jadi ketika saya lihat mama saya dibikin nangis, asal pulang dia mabuk, pulang ribut-ribut, terus berjalannya waktu, saya mempunyai kepahitan dalam kehidupan saya pada waktu itu. Saya sendiri punya kepahitan kepada bapak saya, yang dimana kok bisa sih bapak saya pulang mabuk, tapi mama saya juga diributi, mama saya juga dipukuli, terus mama saya nangis, nangis, dan saya punya kepahitan, akar pahit yang dimana saya bisa menjadi akar pahit kepada bapak saya ini. Akhirnya dari akar pahit itu saya seperti punya yang udah saya merasa dendam, akar pahit yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya ketika saya melihat bapak saya ini kalau dia pulang mabuk dan mabuk lagi. Akhirnya berjalannya waktu, saya sekolah, pada saat itu saya sekolah SD, udah berjalan di kelas 3 SD. Akhirnya saya punya teman, punya lingkungan yang dimana kurang bagus pada saat itu. Akhirnya karena kurang bagus itu, teman saya pada saat itu mengajak saya untuk ada rokok yang dia pegang, dia mengajak saya untuk menghisap rokok gitu. Jadi dari setiap pergaulan saya, dari setiap lingkungan saya itu kurang baik. Jadi saya mengenal dari teman saya ini, dia kasih rokok kepada saya, dan akhirnya pas saya coba, kami pergi ke tempat yang kosong yang tidak ada orang-orang dewasa, karena ada orang dewasa mungkin kami akan dimarahin pada waktu itu. Tapi pada saat itu kami cari tempat yang kosong, yang bisa kami pakai untuk kami bisa menghisap rokok pada saat itu, untuk mencoba rokok itu gimana sih. Kami pakai, saatnya kami pakai, kami bakar. Ketika kali saya menghisap rokok itu, saya langsung terbatuk-batuk. Akhirnya rokok itu langsung saya buang. Akhirnya udah kami pulang, dan seperti biasa lagi, besoknya kami malah mau mencoba lagi dengan rokok itu. Akhirnya kami coba lagi rokok itu, coba-coba lagi, akhirnya jadi ketagihan kami merokok. Itu karena pergaulan kami yang kurang baik, lingkungan kami yang kurang baik di lingkungan kami itu jadi pergaulan yang tidak bisa saya ikuti, yang dimana karena pergaulan itulah yang bisa membuat saya hancur itu. Jadi ketika saya mengikuti pergaulan yang itu, saya terus hidup dalam kenakalan saya hidup dalam dunianya saya. Saya sekolah tetap sekolah, tapi uh, dalam keharian saya itu yang saya cari, karena saya sudah bergaul dengan teman-teman saya yang masih rokok ini, saya cari lagi itu rokok. Sehingga saya mengenal uh, namanya minuman. Saya mengenal namanya minuman, dan juga bukan minuman saja yang saya kenal pada waktu itu. Bahkan ganja pada waktu saya kelas 6,
6 SD saya sudah mengenal ganja. Saya sudah memakai ganja. Di kelas 6 SD juga saya sudah mengenal minuman, 3 macam minuman saya sudah pernah minum waktu SD, saya SD. Whisky, tua, dan kamput pada waktu itu. Itu sudah saya minum, dan ganja sudah saya pakai. Jadi sudah ada 3 macam saya pakai itu, dari minuman, ganja, dan rokok pada saat saya SD. Akhirnya berjalannya waktu, saya sekolah naik ke SMP, terus saya sekolah seperti biasa di SMP, dan akhirnya apa yang telah saya perbuat di waktu SD, tetap itu saya perbuat, tetap saya pakai, dari yang namanya minuman dan rokok itu dan ganja, itu tetap saya pakai, tetapi saya memakainya bukan dengan orang-orang yang sangat dewasa, tapi ya dengan teman-teman saya, yang kira-kiranya saya SMP, dia masih SMA gitu, di atas saya sedikit. Jadi mereka lah yang selalu mengajari kami, selalu membawa kami, itu karena pergaulan saya dengan mereka. Akhirnya seiringnya waktu, saya pulang seperti biasa, pulang dari main-main saya, dari bergaulan saya pulang kembali ke rumah seperti biasa. Akhirnya bapak saya pulang. Bapak saya pulang, sama seperti dia, apa yang dia perbuat sewaktu saya masih SD. Dia pulang seperti biasa, dia minum, dia mabuk, akhirnya dia ribut lagi sama orang tua saya. Akhirnya kepahitan saya makin brutal, kepahitan saya itu semakin mendalam. Jadi waktu saya kepahitan itu, saya bilang sama dalam hati saya, awas kalau saya gede akan saya balas perbuatan Bapak, dalam hati saya waktu itu. Akhirnya berjalannya waktu, karena hubungan bapak saya dan mama saya kurang harmonis, dan saya punya kepahitan tersendiri bagi bapak saya pada waktu itu. Saya mempunyai akar pahit, dan saya akan membalas itu, akan perbuatan bapak saya kepada mama saya. Akhirnya saya pergi dari rumah saya keluar. Pada waktu saya keluar dari rumah saya itu, saya sudah naik kelas 2. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya tidak bersekolah lagi. Karena saya sudah tidak kuat melihat mama saya setiap harinya nangis, nangis, dan nangis. Karena bapak saya selalu mabuk, 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 dan mabuk, memukuli orang tua saya, mama saya. Akhirnya saya sudah tidak kuat, saya keluar dari rumah, dan sempat saya ditanya sama mama saya, kenapa kamu nggak sekolah lagi? Saya bilang saya nggak kuat, dan alasan utama saya juga mungkin, saya bilang pada waktu itu, mungkin kebutuhan untuk biaya sekolah saya, nanti mama nggak mampu, sementara bapak pulang kerjanya hanya minum, minum, minum. Saya mengambil keputusan untuk saya untuk tidak sekolah lagi, dan saya keluar dari rumah pada saat itu. Akhirnya saya melalang buana keluar dari rumah saya, tapi masih di daerah-daerah dekat rumah saya, yang tidak jauh dari rumah saya, di mana saya bertemu dengan Pak Haji pada waktu itu, dengan anaknya, karena dia saya kenal suka lewat ke dekat daerah rumah kami untuk membawa kambing, mengembala kambing di tempat daerah kami pada saat itu. Akhirnya saya bermain, saya kenalan, saya ngobrol-ngobrol, dan akhirnya, kau mau nggak kerja, bantu-bantu untuk mengembala kambing? Kalau bisa pun sekalian kau tinggal tempat kami, kau tinggal, terus kau ikut sama kami untuk bekerja, potong kambing, dan jualan kambing di pasar. Terus saya bilang, aku mau, gue bilang. Karena pada saat itu juga saya lagi keluar dari rumah saya, karena kepahitan yang saya alami saat itu. Akhirnya saya ikut sama dengan Pak Haji ini, sama keluarga Pak Haji ini. Saya ikut sama mereka, saya bekerja sama mereka untuk mengembala kambing. Saya sempat memotong rumput, saya sempat menjadi pedagang kambing di pasar pada saat itu bersama dengan Pak Haji. Akhirnya
Saya yang tadinya tidak bisa mengupas kambing, saya bisa kupas kambing. Saya tadinya tidak tahu menjual kambing, saya bisa jual kambing. Dan akhirnya saya di tempat Pak Haji. Begitu juga ketika saya tinggal di tempat Pak Haji, lingkungan dari rumah Pak Haji ini kurang baik juga. Yang dimana saya malah bergabung dan bergaul di tempat itu, di dekat rumah Pak Haji, saya malah bertemu dengan teman-teman saya di situ, saya kenal di situ, malah saya narkobanya makin menggila, makin lebih leluasa lagi saya mengenal narkoba di situ pada saat itu. Saya sebelum saya mengenal sabu, saya mengenal putau dulu. Karena ada teman saya yang di lingkungan itu yang kalau bisa dibilang kurang baik itu yang mengenalkan saya pada saat itu untuk saya bisa memakai putau. Karena saya lihat kalau dia mau memakai putau itu dia selalu play, dia selalu kayak udah seperti di dunia lain. Jadi seperti dia orang kayak udah memakai putau itu tertidur, kayak seperti tertidur, tapi dia tidak tertidur karena dia merasakan menikmati bagaimana rasanya putau itu pada saat itu. Dan akhirnya saya coba, saya kecanduan. Akhirnya besok saya mulai kecanduan lagi, saya kecanduan lagi. Akhirnya saya bertambah lagi yang namanya narkoba dari ganja ke putau. Terus pakai obat-obatan saya lagi kenal yang namanya obat-obatan yang bisa saya membuat saya mabuk-mabuk dan juga bisa buat saya happy. Akhirnya kehidupan saya semakin brutal, pergaulan saya semakin brutal, semakin leluasa untuk mengenal namanya narkoba. Akhirnya saya terus seperti biasa bekerja di rumah Pak Haji untuk saya beraktivitas seperti saya berdagang kambing, saya memotong rumput pada saat itu. Kami bangun jam 5, kami potong kambing, selesai jam 7 kami ke pasar seharian, pulang jam 3 sore, saya kerja lagi. Bukan saya santai, tapi saya kerja lagi untuk memotong rumput. Akhirnya saya potong rumput dan pulang, dan saya juga digaji pada saat itu. Tapi gajinya pada saat itu hanya untuk kebutuhan narkoba saya. Karena kalau saya tidak memakai narkoba saja satu hari, yang namanya putau, saya seperti orang kesakitan, saya tidak bisa beraktivitas, saya lemas, perut saya sakit, jantung saya sakit kalau saya tidak pakai satu hari saja itu putau. Itu yang namanya putau, itu saya sudah kayak seperti orang yang gila, seperti orang gila saya kalau tidak saya memakai putau itu. Akhirnya saya harus memenuhi kebutuhan saya pada saat itu. Yang namanya putau. Kalau dulu di tahun 97 saya mulai pakai narkoba itu dari 97. Dulu narkoba yang nama putau saya beli 50.000 satu paketnya. Jadi waktu saya bekerja itu sudah bisa secukupnya bisa memenuhi kebutuhan saya untuk memakai narkoba. Tetapi dengan tidak setiap harinya karena dari gaji saya tidak bisa keseluruhan, tidak bisa satu bulan itu bisa saya beli untuk saya memakai narkoba. Jadi saya ada lagi yang namanya punya niat yang tidak baik. Ada kambing mati pun saya sempat jual lagi sama pedagang-pedagang yang ada di pasar. Kambingnya sudah mati, karena kambing Pak Haji mati, saya lihat sudah mati, saya disuruh buang. Tapi saya punya niat jahat, punya niat yang tidak baik, supaya kebutuhan narkoba saya ini bisa saya pakai, bisa saya beli pada saat itu. Akhirnya saya datang ke pasar dan saya tanya sama pedagang yang dekat sama Pak Haji ini, tapi saya bilang, jangan bilang sama Pak Haji kalau saya jual kambing mati ini sama abang. Ya, udah gampang. Akhirnya kami nego kambing mati ini dan harga. Akhirnya dia mau. Akhirnya saya pulang ke rumah Pak Haji. Kambing yang tadi saya mau buang, saya kupas. Saya kupas, saya bersihin, saya cuci bersih, saya bawa ke pasar.
Akhirnya saya mendapatkan duit. Akhirnya saya bisa mendapatkan narkoba. Saya bisa membeli narkoba dari hasil uang yang dari kambing mati itu. Itu perbuatan saya yang tidak baik, yang dimana Tuhan pastinya tidak menyenangkan, tidak senang dalam perbuatan saya itu. Karena kambing mati pun bisa saya duiti, kambing mati bisa menghasilkan duit untuk saya bisa membeli narkoba pada saat itu. Akhirnya berjalannya waktu, saya beraktivitas seperti biasa, saya bekerja seperti biasa, saya bekerja, saya berdagang, seperti saya berdagang, saya kembali ke rumah, saya istirahat, pada malam hari baru bisa saya bergaul sama teman-teman saya. Di situ saya bisa kembali bergaul dengan memakai narkoba, minum minuman, dan memakai ganja, apa segala macam, apa yang ada di depan kami pun kami pakai. Karena saat itu kami juga pecandu-pecandu yang sangat berat, jadi kami pakai apa saja di waktu itu. Akhirnya berjalannya waktu, saya mengenal lagi namanya sabu-sabu pada waktu itu. Itu sabu-sabu tetap di tahun 97 bersamaan di tahun 97 saya kenal sabu juga. Akhirnya saya pakai sabu, saya ditawarin sabu sama teman-teman saya. Ini sabu lumayan enak, maksudnya di mana kalau sabu ini bisa buat doping bagi saya, buat saya bisa kuat bekerja, rajin bekerja, bisa saya begadang di malam hari, bisa saya beraktivitas dengan happy, bisa dengan beraktivitas dengan leluasa kalau kami memakai sabu pada saat itu. Kami senang dengan apa yang kami pakai, sampai akhirnya seiringnya waktu, berjalannya waktu, terus seperti aktivitas seperti biasa, saya malah kecanduan lagi dengan namanya sabu. Akhirnya sudah beberapa narkoba yang saya kenal, dari ganja, sabu, putau, dan obat-obatan yang terlarang sudah saya pakai, dan juga minum-minuman itu sudah saya pakai. Dan berjalannya waktu, saya mau beli narkoba lagi, pada saat itu tidak punya uang. Akhirnya saya jatuh sakit. Pada waktu itu, akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya, karena Bu Aji bilang, "Cok, kamu pulang aja ke rumah dulu, ke rumah orang tua kamu, biar orang tua kamu rawat kamu." Karena pada waktu itu, Bu Aji juga anaknya ada anaknya, ada cucu-cucunya, jadi mereka tidak bisa merawat saya. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya, "Ma, aku sakit." Aku pulang sakit, aku ngadu sama mama saya, aku sakit, dan akhirnya mama saya merawat saya. Akhirnya saya diberi ramu-ramuan pada saat itu, diberi dengan temulawak, dan akhirnya saya dicek, diperiksa di rumah sakit, saya sakit liver. Saya mempunyai sakit liver pada saat itu, karena dari minum-minuman itu yang membuat saya sakit liver. Jadi berjalannya waktu, akhirnya saya dirawat dari saya pertama sakit itu kurang lebih ada 2 minggu saya dirawat orang tua saya. Akhirnya keadaan saya sudah mau mulai pulih, orang tua saya, bapak saya bikin keributan lagi di rumah. Yang pada saat itu saya sedang ada di rumah waktu saya sakit. Bapak saya pulang, dia beraktivitas seperti biasa, dia pulang, tiba-tiba dia minum, mabuk. Akhirnya saya lihat dia berantem sama mama saya, dia pukul mama saya, dia tampar mama saya, mama saya nangis, dan ada adik saya juga situ waktu itu, adik saya juga nangis, dan akhirnya kepahitan saya itu terbongkar, gimana ya, keluar kepahitan saya itu pada orang tua saya. Akhirnya saya yang sedang sakit, yang keadaan saya sudah mau pulih, saya bangkit berdiri,
Saya ambil pisau kambing yang saya bawa dari rumah Pak Haji untuk pegangan saya saat itu. Saya kejar bapak saya. Apa kau mengganggu bapak saya? Saya bilang. Akhirnya saya kejar, bapak saya lari. Dalam keadaan mabuk dia bisa lari. Akhirnya pintu saya tutup. Akhirnya kami istirahat. Keesokan harinya bapak saya belum pulang juga. Akhirnya dalam beberapa 2 hari 3 hari dia sepertinya pulang. Tapi ketika saya sudah tidak ada lagi, akhirnya saya kembali lagi ke rumah Pak Haji untuk saya beraktivitas, untuk saya bantu Pak Haji, untuk saya bekerja, untuk saya mendapatkan duit, untuk saya bisa membeli kebutuhan saya, narkoba pada waktu itu. Akhirnya saya beraktivitas kembali, beraktivitas seperti biasa. Saya bekerja seperti biasa, saya potong kambing, ikut potong kambing, kupas kambing, saya ke pasar ikut, saya pulang jam 3 sore, saya potong rumput, dan akhirnya saya istirahat, saya bergaul lagi dengan teman saya bertemu lagi dengan teman-teman saya makai lagi namanya narkoba, ganja, sabu, apa saja saya pakai waktu itu. Ketika saya gajian, saya pakai. Ketika saya gajian, saya langsung simpan uang saya untuk seberapa lama saya dapat bisa dari gaji itu saya bisa pakai, saya beli narkoba itu. Jadi saya agak sedikit mengirit uang pada waktu itu untuk saya bisa memenuhi kebutuhan saya untuk memakai narkoba. Dan berjalannya waktu, saya tidak mempunyai uang lagi. Karena uang dari gaji saya sudah tidak ada, timbul lagi niat yang tidak baik dalam pikiran saya, Saya keluar dari rumah Pak Haji untuk saya melihat-lihat, bermain-main di luar dari rumah. Saya main ke pasar. Akhirnya timbul niat yang tidak baik. Saya lihat orang ibu-ibu, dia bawa tas, akhirnya ibu itu saya copet. Saya lari langsung ke bandar narkoba untuk saya beli narkoba pada saat itu. Saya begitu dapat dompet yang saya copet, saya langsung lari, saya naik angkot, saya lari menuju ke bandar narkoba saya pada saat itu. Saya beli putau pada saat itu karena kebutuhan saya. Kalau saya tidak pakai, saya bisa menggigil, saya tidak bisa tidur, saya orangnya bisa gelisah pada saat itu kalau saya tidak pakai putau. Jadi langsung saya beli, saya pakai, akhirnya nyaman. Nyaman karena saya sudah pakai. Akhirnya saya pulang. Saya pulang seperti biasa, saya beraktivitas kembali, dan akhirnya ada stok uang untuk saya bisa beli narkoba pada saat itu. Karena uang yang dari saya copet dari ibu-ibu itu di pasar. Dan saya kembali ke rumah Pak Haji, saya kembali beraktivitas, dan saya kembali berdagang membantu Pak Haji, dan akhirnya saya memakai narkoba. Hidup saya penuh sehari-harian itu dengan penuh narkoba, dengan ganja, dengan minum-minuman. Tidak ada kata untuk berhenti saya untuk memakai narkoba pada saat itu. Saya minum, saya pakai ganja, saya pakai putau, saya pakai sabu. Kalau saya tidak ada duit, saya bisa patungan dengan teman saya. Akhirnya kami patungan, kami pakai terus dengan kenyamanan kami, dengan dunia kami pada saat itu. Akhirnya tidak kelamaan polisi datang mencari saya di tempat rumah Pak Haji. Pada waktu itu saya tidak ada di rumah. Saya lagi bermain di luar dan teman saya bilang, "Cok, kau dicari polisi sama Buser," katanya. Udah di situ saya langsung kabur, saya langsung cabut, saya langsung lari pulang ke rumah orang tua saya lagi. Terus akhirnya mama saya tanya, "Kenapa kamu pulang? Kenapa nggak ke rumah Pak Haji?" "Nggak apa-apa, saya lagi mau di rumah aja," saya bilang pada waktu itu. Saya menutup-nutupi kalau saya dicari-cari polisi pada saat itu. Dan akhirnya pada saat dicari-cari polisi, saya di rumah lingkungan saya itu masih berkeliaran. Saya masih berkeliaran seperti biasa, masih minum-minum, masih pakai ganja pada saat itu. Akhirnya pas malam minggu, saya lagi nongkrong di gang
dekat rumah saya pada waktu itu. Saya lagi bertiga atau berdua gitu, saya lagi memakai ganja, tapi puji Tuhannya pada saat itu saya lagi memakai ganja itu, saya ngelintingnya pakai kertas dari rokok Samsu. Jadi polisinya, busernya tidak tahu kalau itu ganja. Akhirnya pas ketika saya lagi nongkrong, saya lagi berganja di situ, lagi nongkrong di situ, polisi dua datang, dua motor. Langsung saya disergap, saya kedapatan saya langsung mau dibawa ke polsek, tapi polisi itu langsung periksa saya, terus rokok saya diambil. Ini apa nih, ganja? Bukan Pak, itu rokok Samsu. Udah dibuang dia. Yaudah, kamu ikut ke kantor. Saya pura-pura tidak tahu. Apa nih Pak? Apa salah saya Pak? Udah, kamu ikut saja ke kantor. Sudah saya sampai ke kantor, rupanya ada korban saya di kantor polisi. Dan berjalannya waktu, saya diperiksa, saya di BAP di kantor polisi. Akhirnya kami berdamai, korban saya mau memaafkan saya, tetapi saya masih berlanjut di kantor polisi, dan akhirnya saya dikirim ke lapas pada saat itu untuk kelanjutan saya untuk saya dihukum. Akhirnya saya dikirim ke lapas pada waktu itu, waktu saya di Medan, saya dikirim pada waktu itu, dan saya berjalan dengan proses yang diberikan dari lapas. Saya masuk karantina kurang lebih 2 minggu. Saya bagi setiap orang yang baru harus dikarantina selama 2 minggu. Selama 2 minggu dia berjalan di karantina, dia akan bisa dipindahkan ke blok-blok lain. Akhirnya saya dipindahkan ke blok lain, di blok saya yang baru. Akhirnya saya bisa berkenalan dengan teman-teman saya yang baru di lapas pada waktu itu, dan saya beraktivitas seperti biasa. Dan kembali ketika saya di penjara, di lapas pada saat itu, kehidupan saya bukannya semakin baik, bukan makin bagus, tetapi semakin lagi saya di penjara, semakin saya mengenal namanya narkoba. Saya bisa memakai narkoba di lapas pada waktu itu, saya bisa menjual narkoba pada waktu itu di lapas, yang tidak saya pikir-pikirkan pada waktu itu, bagaimana saya harus bisa memakai narkoba di tempat ini. Terus saya duit dari mana untuk saya bisa beli? Karena di lapas pada waktu itu, walaupun orang tua saya datang semampunya saja yang bisa orang tua saya berikan kepada saya, tidak lebih untuk bisa memberikan jajan bagi saya. Tapi pada waktu itu ya, karena pergaulan saya kembali luas di penjara itu, saya kenal satu sama lain. Akhirnya saya diberi yang namanya ganja. Saya diizinkan untuk saya berdagang di situ. Jadi saya, dari kebutuhan saya untuk memakai ganja pada saat itu gratis. Tapi yang namanya narkoba putau, saya tidak bisa mendapatkan di penjara pada waktu itu. Karena di penjara pada waktu itu putau sangat mahal, dan uang untuk saya membeli itu saya tidak bisa. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya tetap memakai ganja dahulu, karena untuk memakai putau saya tidak bisa membelinya karena putau sangat mahal pada waktu itu di penjara. Berjalannya waktu, saya nyaman dengan dunia saya nyaman dengan pergaulan saya di penjara, saya lancar berdagang ganja, apa saja saya jual sih di lapas pada waktu itu. Saya jadi penjual minyak goreng, saya kenal dari orang-orang dapur yang di lapas pada saat itu, saya kenal, saya beli dari mereka, misalkan 5.000, saya jual di lapas 10.000. Jadi untuk saya mendapatkan uang pada saat itu di lapas, apa saja saya lakukan. Saya sempat menjadi bersih-bersih di lapas, untuk saya
bisa mendapatkan uang untuk saya bisa beli narkoba, bisa ya untuk kebutuhan yang bisa saya butuhkan, untuk bisa saya beli pada saat itu. Itu yang di penjara yang pertama saya ditangkap, saya di lapas, akhirnya saya divonis, saya dituntut 1,5 tahun dan divonis hukuman 1 tahun. Akhirnya berjalannya waktu, saya sudah lama di lapas, saya sudah beraktivitas. Ada pun gereja, tetapi saya tidak pernah menginjak gereja itu. Diwajibkan untuk yang Nasrani untuk beribadah setiap hari, karena setiap hari ada ibadah di situ. Tapi saya tidak mau, saya tidak ikut ibadah pada waktu itu. Saya nyaman dengan pergaulan saya di lapas, saya nyaman dengan perdagangan saya di lapas pada waktu itu. Akhirnya berjalannya waktu, saya pun bebas. Sudah 1 tahun saya berjalan, saya dapat remisi 1 bulan, jadi 11 bulan saya menjalani hukuman. Akhirnya saya bebas, dan pada waktu itu saya bebas bukan langsung pulang ke rumah orang tua saya bebas, saya pergi ke tempat teman-teman saya yang saya kenal di penjara tadinya. Saya kembali ketika mereka bebas duluan dari saya datangi mereka di mana tempat mereka beraktivitas, yang di mana saya bisa diterima sama mereka. Akhirnya saya ke tempat teman saya untuk saya bisa tinggal bersama mereka. Akhirnya saya diterima, akhirnya saya tinggal dan saya beraktivitas di tempat itu. Di tempat saya tinggal di full taksi pada saat itu sama teman-teman saya, karena di full taksi itu juga ada suatu organisasi kepemudaan yang bisa saya pegang, yang bisa saya pergaulin dengan kehidupan saya pada waktu saya di luar dari rumah saya. Akhirnya saya bergabung dengan teman-teman saya di organisasi ini, di kepemudaan, dan akhirnya juga kami beraktivitas seperti biasa. Kehidupan saya tidak jauh dari namanya narkoba, tidak jauh dari namanya minum-minuman, tidak jauh dari namanya obat-obatan terlarang, dan tidak jauh dari putau, tidak jauh dari sabu-sabu. Setiap hari saya memakai itu, sampai hidup saya hancur tidak karuan. Karena kehidupan saya pada waktu itu, pada saya di full taksi ini saya tinggal di organisasi, di bawah naungan organisasi. Saya mencari uang pada waktu itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena di organisasi, di lingkungan organisasi ini ada saham yang bisa kami dapatkan setiap bulannya, setiap harinya bisa kami dapatkan duit, uang, dari parkiran kami dapat, dari ruko-ruko kami dapat, dari tempat hiburan kami dapat, karena di situ di diskotik juga ada, segala macam kami bisa dapatkan, kami terima dari pengusaha-pengusaha yang ada di tempat-tempat itu. Jadi kami bisa membeli dari narkoba, dari hasil saham kami setiap bulan, saham kami setiap harinya ada. Jadi setiap hari kami hidup dengan narkoba. Kami hidup dengan mabuk-mabukan, kami happy dengan apa yang kami pakai. Bahkan ketika saya di organisasi ini, saya kenal namanya ekstasi. Saya sempat ikut teman saya ini, dia mengajari caranya untuk membuat ekstasi. Kami disuruh beli untuk bahan-bahan ekstasi. Kami akhirnya, dia sudah mencetak ekstasi ini, dia berikan sisanya kepada kami. Nih, untuk kalian pakai. Mau kalian jual, mau kalian pakai, itu terserah kalian. Yang penting kalian sudah saya kasih, kata dia. Akhirnya saya nyaman dengan apa yang kami dapatkan, karena kami hidup dengan kenyamanan kami hidup dengan apa yang ada di sekitar kawasan organisasi kami ini. Karena tidak sedikit yang kami dapatkan dari kawasan ini, karena semuanya ada ruko, ada full taksi, ada sebagian dari tempat-tempat hiburan, diskotik,
kami mendapatkan itu semuanya. Itu karena saya bergaul dengan kepemudaan, organisasi kepemudaan ini, dan akhirnya seiring berjalannya waktu, saya terus memfokuskan kepada narkoba yang namanya putau dan sabu. Kalau ganja masih cakapnya, katanya saya masih bisa kebeli, untuk ganja masih ya 10.000, 20.000 satu amplop kan gitu waktu di sana. Dan akhirnya saya untuk mendapatkan saya putau dan sabu, saya kembali dengan teman saya, kami berdua, saya datangin ruko-ruko yang usaha-usahanya agak lumayan, kami minta, kami tagih dari setiap bulanan yang harus kami dapatkan. Dan mereka memberi. Akhirnya ada suatu pengusaha ruko yang dari travel kalau nggak salah, ketika kami minta, dia tidak memberi. Akhirnya kami marah-marah, akhirnya dia telepon polsek, akhirnya kami dilaporkan ke polisian, akhirnya kami ketangkap, akhirnya kami menjalanin di polsek pada waktu itu dalam beberapa hari, dalam 1 minggu kalau nggak salah, karena istri dari teman saya ini datang untuk memohon-mohon kepada Kapolsek untuk mengeluarkan kami pada saat itu, karena istri teman saya bilang, mohon Pak untuk suami saya dikeluarkan dan temannya, karena saya sudah punya anak dan anak saya masih kecil, kata istrinya pada waktu itu. Dan akhirnya kami dibebaskan, kami bebas, kami berdamai dengan orang pengusaha travel itu. Akhirnya kami beraktivitas kembali seperti biasa. Kami beraktivitas, kami setiap harinya kami tagih-tagih yang tukang parkir, bahkan kami sendiri pun kami parkir untuk kami bisa mendapatkan duit pada saat itu. Karena di kawasan kami itu penuh kawasan yang penuh dengan parkiran, penuh dengan kawasan yang penuh dengan usaha-usaha, sembako-sembako, toko-toko, bagian dari travel-travel, baik apapun itu semuanya ada di tempat itu. Dan akhirnya kami kembali lagi untuk bisa mendapatkan duit, mendapatkan uang pada saat itu. Kami tagih lagi, kami palaki lagi pengusaha-pengusaha itu, akhirnya kami dapatkan duit. Ini masih berjalan normal seperti biasa, tidak ada yang melaporkan kami ke polisi. Tapi ketika saya dan teman saya datang ke suatu ruko yang pengusaha sembako, jadi kami datangi yang pengusaha sembako ini, kami minta tagihan yang kami punya untuk setiap bulannya. Dia malah marah-marah, terus kami marah-marah balik. Akhirnya dia tidak senang, akhirnya dia lapor polisi. Akhirnya kami ketangkap lagi. Akhirnya ya karena kami tidak kayak gimana ya, kalau bisa dibilang ya, dia marah-marah ya kami marah juga. Akhirnya dengan kesalahpahaman ini kami ya dari ketua kami yang organisasi ini akhirnya berdamai, kami dibebaskan lagi. Seterusnya kami begitu lagi, beraktivitas seperti biasa lagi. Untuk apa? Untuk kami bisa mendapatkan uang pada saat itu. Untuk kami bisa menikmati narkoba, bisa menikmati minum-minuman. Kami hidup dengan minum-minuman, kami hidup dengan narkoba. Sehari-harinya kami hidup dengan itu. Sampai kami malam, sampai kami istirahat. Besok pagi kami bangun, itu lagi kami yang harus pakai. Itu karena kehidupan kami masih di dunia yang tidak mengenal Tuhan pada saat itu. Akhirnya saya beraktivitas seperti biasa. Saya lihat ada suatu sekolah, saya palaki ini anak-anak sekolah. Akhirnya kami palaki anak sekolah ini sudah beri kami duit, uang, dan dia lapor polisi. Akhirnya kami ketangkap karena hal-hal sepele. Kembali ketua dari organisasi kami mengurus kami. Akhirnya saya bebas lagi. Ini yang ketiga kali saya
bebas dari polsek karena tidak berlanjut, saya hanya ditahan beberapa hari saja. Jadi saya bebas karena sudah berdamai pada saat itu. Akhirnya saya kembali memakai narkoba, beraktivitas kembali. Kami hidup dengan dunia kami hidup dengan kenyamanan kami hidup tidak mengenal yang namanya Tuhan. Ada sih suatu teman yang mengajak, kau jadi nggak ke gereja-gereja nih? Enggak lah, belum mau aku bilang. Pada saat itu masih ya, kalau bisa dibilang ya, saat itu ya saya bilang ya, aku belum mau ke gereja. Terus berjalannya waktu, ya saya masih berjalan seperti biasa. Untuk saya beraktivitas pada saat itu, saya beraktivitas seperti biasa. Akhirnya dari saya keliling-keliling, muter-muter, saya muter-muter di kawasan kami itu. Akhirnya saya ada organisasi yang kurang senang dengan organisasi kami ini, karena punya kepahitan juga dengan satu sama lain dengan organisasi ini. Kalau sudah ketemu pasti saling bentrok. Jadi pas saya muter-muter di kawasan kami juga pada waktu itu, dan juga organisasi ini kawasannya juga mereka di situ. Tapi akhirnya ketika dia melihat saya, dia kejar saya pakai parang. Akhirnya saya lari. Saya lari bukan karena saya takut, saya lari untuk mengambil parang juga di tempat saya tinggal pada waktu itu di Pultaksi. Saya ambil parang, saya kejar kembali dia. Saya kejar kembali, akhirnya dia masuk ke gang. Tidak mungkin dong saya masuk ke gang dia. Kalau saya masuk, saya pasti akan diserang sama teman-teman dia. Akhirnya pas saya keluar, saya pulang, lewat polisi. Polisi lagi kontrol, lagi patroli. Akhirnya dilihat saya lagi pakai bawa parang, saya diangkut ke polsek. Kembali saya diangkut ke polsek, saya diinterogasi. Kenapa kamu bawa parang? Iya Pak, saya tadi dikejar-kejar sama anggota ini, organisasi ini. Siapa namanya? Ini Pak yang ngejar saya Pak. Oh yaudah, kamu tetap aja di sini. Kalau dia memang salah, dia yang kami angkut. Kalau kamu salah, kamu yang terus berjalan ditahan di sini di polsek. Akhirnya tidak lama kemudian saya tidak tahan karena saya tidak merasa bersalah. Saya akhirnya telepon lagi. Saya hubungin ketua saya. Nah, dari kunjungan dari orang tua dari teman saya yang di penjara, saya telepon. Akhirnya orang tua saya dari ketua DPD-nya membantu saya untuk membebaskan saya dari polsek pada saat itu. Akhirnya saya bebas, saya dijemput dari ketua saya ini, saya bebas. Akhirnya saya beraktivitas kembali. Dan akhirnya saya beraktivitas kembali, saya mendapatkan uang. Pada saat itu, saya mendapatkan uang, saya langsung beli narkoba yang namanya putau. Saya berdua dengan teman saya pada saat itu. Saya kembali ke narkoba, memakai narputau, membeli narputau. Akhirnya kami pakai ke suatu tempat ke dekat sungai, di pinggiran sungai. Akhirnya kami pakai di situ, kami suntik di situ. Akhirnya tidak lama kemudian datang buser. Tiba-tiba dia sudah mengejar kami dan bilang jangan bergerak. Ya, kami tiba-tiba lari. Karena kami takut langsung kami langsung takut ditangkap. Ya, kami lari. Teman saya yang satu lari, dia langsung lompat ke sungai, dan saya langsung lari terus arah lurus. Akhirnya saya jatuh. Dapatlah saya. Saya dapat ketangkap karena kasus dengan narkoba, dengan putau yang saya pakai pada saat itu. Akhirnya saya dibawa ke polsek dan saya diinterogasi, saya ditanya-tanyai. Akhirnya saya berlanjut dikirim ke lapas yang saya tinggal. Jadi ini lapas yang kedua saya berlanjut. Saya berlanjut ke lapas yang kedua, yang tadinya masih di tahanan yang di polsek-polsek.
Yang ini, yang keduanya ini saya lanjut karena saya memakai narkoba. Mungkin kalau tidak narkoba, mungkin ketua saya akan bantu saya pada saat itu. Tapi ini karena narkoba, mereka tidak membantu, tidak bisa membantu saya, karena mungkin kebutuhan untuk membantu saya mungkin banyak pada saat itu. Akhirnya tidak lama kemudian saya di polsek beberapa hari, seminggu saya di polsek. Saya minta tolong teman saya yang berada di sel juga, karena orang tuanya datang. Saya tulis nomor telepon tempat opung saya pada waktu itu. Saya masih ingat itu pada waktu saat itu. Saya telepon rumahnya, ditelepon lewat dari orang tuanya teman saya ini untuk bilang kepada mama saya, untuk mama saya datang ke polsek saat ini juga. Saatnya pas berjalannya waktu, orang tua saya datang, mama saya datang sendiri. Saya tidak tahu kenapa dia bisa datang sendiri, dan akhirnya saya minta tolong sama mama saya, "Mak, tolong urusin aku karena ini kasus narkoba, Mak." Terus mama saya bilang, "Aku gimana mau ngurus kamu? Aku tidak punya duit. Kalau untuk kamu, untuk mengurus kamu masalah narkoba, apalagi narkoba, karena narkoba banyak untuk pengurusannya." Akhirnya saya marah-marah, saya maki-maki mama saya. Saya sangat berdosa sekali dengan mama saya pada saat itu. Saya saya maki saat itu mama saya. Padahal yang saya perbuat kejahatan, kenakalan saya sendiri. Saya minta tolong kepada mama saya, akhirnya mama saya tidak sanggup, dan saya maki-maki orang tua saya. Itu karena saya tidak punya otak, saya tidak punya pemikiran yang bagus pada saat itu. Saya brutal, saya sangat brutal. Sempat saya maki-maki mama saya. Oh Tuhan, saya ingat waktu saya sakit liver. Mama saya yang rawat saya. Pada akhirnya waktu saya minta tolong, kembali mama saya maki-maki. Pada waktu itu saya masih ingat, tahun 2004, akhir 2000, bulan 12, di waktu-waktu bencana tsunami kalau nggak salah pada saat itu. Pas mama saya suruh pulang, kalau nggak salah langsung di situ langsung gempa, dan di sel itu kami sangat ketakutan. Syukur-syukur dalam hati kami dibebaskan. Akhirnya kami tetap berjalan di dalam sel itu, walau keadaan gempa pun sekalipun, mereka tidak berani mengeluarkan kami. Akhirnya kami tetap berjalan di dalam sel, walaupun keadaannya dalam keadaan gempa pada saat itu. Kami tetap di dalam sel, dan akhirnya berjalannya waktu, tidak lama, beberapa hari lagi dari bencana gempa itu, saya dikirim ke lapas, kembali ke lapas saya yang pertama saya masuk dulu. Dan saya lanjut di lapas ini, di lapas yang pertama. Kembali saya di lapas yang lama dulu. Akhirnya saya dikarantina seperti biasa, tetap berjalan dengan
proses yang ada di lapas. 2 minggu saya di karantina, saya terus berjalan dengan aktivitas seperti biasa. Akhirnya selama 2 minggu saya dipindahkan ke blok lain, dan pada saat itu saya hubungin lagi mama saya lewat bantuan dari teman-teman saya. Akhirnya mama saya tolong saya kunjungin saya, dan akhirnya saya pindah ke blok yang lain, ke blok yang baru. Dan akhirnya saya ketemu lagi dengan teman saya yang dulu menawarkan saya narkoba, ganja pada saat itu. Karena dia belum pulang, karena dia hukuman dia seumur hidup. Karena dia kasusnya ganja 1 ambulan kalau nggak salah pada waktu itu. Dia bawa ganja 1 ambulan, dan akhirnya hukuman dia seumur hidup, dan dia divonis seumur hidup. Dan akhirnya saya ketemu lagi, dan akhirnya saya berdagang lagi dengan bisnis narkoba namanya ganja pada saat itu. Dan akhirnya berjalannya waktu, saya beraktivitas seperti biasa. Akhirnya ada teman kami yang baru, teman saya yang baru dari polsek lain, tapi dia masuk ke kamar saya, ke blok saya. Yang ini kasusnya, teman saya yang baru ini kasusnya narkoba jenis sabu. Akhirnya dia berkenalan, kami berkenal. Berjalannya waktu sudah 1 bulan dengan saya di kamar saya pada waktu itu. Dia mempunyai niat untuk berdagang sabu-sabu di lapas pada saat itu. Dan akhirnya apa yang dia ucapkan, dia buktikan, dia bawa, akhirnya dia kasih ke saya untuk saya berdagang di lapas pada waktu itu. Akhirnya saya jual ganja iya, jual sabu-sabu iya. Akhirnya saya berjalan dengan waktu, dengan aktivitas saya seperti biasa, dan akhirnya saya kembali bebas untuk yang sekian kalinya. Karena pada waktu saya mau bebas, saya diberitahukan dulu sama petugas, "Cok, kamu nanti tanggal sekian kamu bebas." "Siap, Pak. Makasih, Pak." Saya bilang begitu, langsung tidak lama kemudian pemanggilan bebas buat saya. Akhirnya pas ketika saya dikeluarkan dari lapas, di pintu lapas, orang tua saya jemput saya, bapak saya yang nama bapak saya yang saya kejar tadi ya pakai pisau, dia yang jemput saya. Dia jemput saya, dia bawa pulang ke rumah. Dan akhirnya saya bilang sama orang tua saya, tidak lama kemudian saya berada di luar, saya bilang sama orang tua saya, mama saya, "Ma, aku mau ke Jakarta aja. Aku mau berubah di sana. Mudah-mudahan aku bisa berubah di sana, dan aku bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan dunia yang baru." Tadinya saya bilang sama orang tua saya. Akhirnya mama saya menyetujui, bapak saya menyetujui, dan abang saya menyetujui juga. Yang abang saya tadinya memang tinggal di Jakarta ini, akhirnya menyetujui. Akhirnya saya datang ke Jakarta, saya tinggal di tempat tante saya, dan saya beraktivitas, bekerja, bukan bekerja sih, saya membantu usaha dari keluarga saya, dari tante saya, untuk menjaga warnet pada saat itu. Saat itu saya menjaga warnet, kembali dari aktivitas saya. Saya yang tadinya tidak tahu komputer, saya tidak pernah pegang komputer selama hidup saya. Ketika saya di Jakarta, saya dipercayakan untuk menjaga warnet sama tante saya, keluarga saya. Akhirnya saya sedikit demi sedikit saya bisa, saya tidak pandai tapi saya bisa, yang bisa saya tahu, yang saya pergunakan dari komputer itu. Saya mulai belajar, saya bisa mengetik, itu sama dari ketika saya belajar di warnet pada saat itu. Akhirnya saya tinggal bersama tante saya
mulai mengenal lagi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di dekat rumah tangga sekitar, dekat rumah saya pada saat itu. Ada anak-anak remaja ngumpul main di warnet, mereka kenal, sudah sekian lama kami saling mengenal. Akhirnya kembali lagi saya mengenal dengan narkoba saya lagi. Saya mengenal lagi dunia saya lagi. Saya ikut beraktivitas seperti biasa. Saya jaga warnet sambil mengisap ganja. Tapi saya mengisap ganja bukan di tempat saya jaga. Saya langsung ke atas. Pada waktu orang lagi sibuk main, orang pelanggan tidak ada yang print atau segala macam, saya pergi ke atas sebentar. Saya mengisap ganja, saya santai, habis satu batang, saya turun. Akhirnya saya beraktivitas seperti biasa. Setiap hari begitu, setiap hari begitu, setiap hari begitu. Akhirnya saya minum namanya minuman. Saya minum. Akhirnya saya beraktivitas seperti biasa. Dan ada teman saya yang bawa minuman pada saat itu. Dia selalu bawa minuman setiap hari. Terus dia bawa. Saya nyaman dengan apa yang dia bawa. Karena saya dengan dia berdua sambil minum, sambil jaga warnet pada waktu itu. Tapi ya tidak terlalu terbuka untuk bagi setiap pelanggan yang ada di warnet. Kami minum secara santai. Akhirnya saya beraktivitas seperti biasa. Dan saya jaga warnet pada siang hari. Saat itu saya sedang menjaga warnet. Tiba-tiba saya batuk. Saya keluar dari warnet, kayak ke depan, saya batuk, saya mengeluarkan rehak yang bergumpal, yang berwarna merah. Rupanya itu darah yang saya keluarkan pada saat itu. Akhirnya saya bilang sama tante dan abang saya, "Bang, aku tadi batuk dan mengeluarkan darah." Akhirnya, yaudah besok kita cek aja ke rumah sakit apa yang kamu alamin saat itu kan. Pada saat itu saya mengeluarkan darah. Akhirnya saya dicek, akhirnya positif paru-paru. Saya positif paru-paru. Dan akhirnya kami pulang dengan abang saya dan saya beraktivitas seperti biasa. Pada saat itu saya masih minum. Pada saat saya masih mengeluarkan darah itu, besoknya saya kembali minum lagi. Saya merokok lagi seperti biasa. Saya pikir ini karena dari minuman aja kali mungkin kan gitu. Udah, saya tidak percaya yang namanya itu sakit TBC. Karena yang saya tahu, yang saya dengar dulu, kalau orang TBC itu kenanya dari debu, dari semen-semen. Itu yang bisa bikin orang TBC pada saat itu. Tapi dengan apa yang saya alami pada saat itu, saya mau pas mengeluarkan darah, saya katanya dipositifkan dengan TBC pada saat itu. Ya udah, saya berjalan, saya tidak percaya, ya udah saya berjalan dengan kehidupan saya, dengan lingkungan yang saya dapatkan pada saat itu, pergaulan saya minum seperti biasa, saya merokok seperti biasa. Akhirnya badan saya mulai ngedrop. Badan saya panas, saya menggigil, saya mulai melemah. Akhirnya saya periksa, yaudah, kata bang saya sampai 45 kilo, sampai jalan saya begini kayak tengkorak hidup. Akhirnya saya bilang abang saya, udah kamu pulang aja ke Medan dulu, kamu biar dirawat sama mama di Medan. Karena di tempat tante saya pada saat itu, om saya juga sedang mengalami sakit stroke. Jadi tante saya juga tidak bisa membantu saya untuk merawat saya. Akhirnya saya pulang ke Medan dan dirawat di Medan.
dengan orang tua saya, dengan mama saya yang saya maki-maki tadi yang di polsek. Mama saya masih mau terima saya, masih mau merawat saya ketika saya sakit. Dia terus merawat saya selama kurang lebih 1 tahun. Saya dirawat mama saya pada waktu saya sakit dari TBC paru-paru itu. Saya harus minum obat yang gede-gede segini, dan itu semuanya ketika saya dirawat itu campur tangan Tuhan itu. Mungkin ya, ketika itu, waktu itu saya sakit, langsung mama saya bilang, kamu berdoa terus sama Tuhan, nangis sama Tuhan, jangan sama mama nangis ya, nangis sama Tuhan. Karena pada waktu itu saya memang hancur lebur, saya nangis, saya tidak kuat, saya sakit pada waktu itu. Saat saya tahu timbangan saya 45 kilo, saya berkaca, berdiri di kaca, saya lihat badan saya sudah kurus 45 kilo, saya berjalan begini, kayak tengkorak hidup pada saat itu. Dan akhirnya berjalannya waktu, saya dirawat terus, mama saya terus merawat saya, dikasih supaya semua saya bisa pulih, dikasih supaya saya bisa sehat. Saya juga terus berdoa, mama saya mendoakan saya. Ketika mama saya mendoakan saya ngintip, mama saya mendoakan saya. Luar biasa mama saya. Luar biasa pertolongan Tuhan juga dalam kehidupan saya. Tuhan menjamah mama saya, Tuhan melawat saya untuk bisa mendoakan saya, untuk bisa merawat saya, mau merawat saya pada saat itu. Akhirnya saya dipulihkan Tuhan, berjalannya waktu saya dipulihkan Tuhan. Selang beberapa bulan lagi saya mulai gemuk lagi, saya mulai sehat, dan saya mulai lagi ngomong sama mama saya, "Ma, aku mau balik lagi ke Jakarta. Aku sudah udah enggak ini, sudah tidak, gimana ya, saya sudah ngebat banget untuk saya kembali lagi ke Jakarta karena keadaan saya sudah sehat, sudah pulih kembali dari sakit yang saya alami pada saat itu." Dan akhirnya saya disetujui kembali lagi saya ke Jakarta, kembali saya ke tante saya tinggal. Akhirnya saya kembali lagi bekerja, menjaga warnet, saya beraktivitas seperti biasa. Pada saat itu saya kembali, timbangan saya 86 kilo dari 45 kilo. Puji Tuhan, Tuhan merawat saya, dan Tuhan menyertai saya dengan setiap kehidupan saya, dengan pengharapan saya kepada Tuhan. Dan berjalannya waktu, saya jaga warnet kembali, saya lagi beraktivitas kembali, dan baru 1 minggu saya di tempat tante saya baru 1 minggu atau 2 minggu, teman saya datang, mulailah dia mengajak saya, "Ayo, udah lama nih, udah enggak," kata dia. Akhirnya saya tahu kan siapa yang dia maksud, akhirnya ayo kita pergi. Kami pergi ke suatu tempat untuk kami membeli namanya sabu-sabu. Padahal saya baru pulih dari sakit saya. Saya pulih dari sakit saya, teman saya mengajak saya kembali lagi untuk saya memakai narkoba yang namanya sabu. Karena pada waktu itu saya sudah tidak mau lagi memakai putau, namanya putau, karena kalau saya memakai putau lagi, hidup saya makin hancur, dan sakit yang saya rasakan itu semakin parah. Karena dari sakit dari sakau yang namanya putau ini lebih parah dari sakaunya sabu-sabu. Karena sakau dari putau ini bisa bikin saya kedinginan, menggigil, bisa bikin saya mules, bisa bikin saya jantung saya sakit, kayak ditarik. Akhirnya saya mengambil jalan yang bisa saya beli dengan uang yang saya punya pada saat itu. Saya akhirnya beli sabu-sabu. Saya kembali lagi memakai narkoba yang namanya sabu dengan teman saya. Akhirnya beraktivitas seperti biasa, dan
Akhirnya juga teman saya menawarkan saya untuk saya saling apa sih ya namanya, join untuk memakai namanya ganja. Wih, enak juga nih ganja kan gitu pada waktu itu. Aku mau dong, coba, aku mau beli, tapi nanti kalau emang ini barangnya enak, aku mau beli, mau berdagang namanya ganja. Akhirnya enak, barangnya enak, sudah saya tes, akhirnya saya mencoba untuk berdagang ganja di warnet pada saat itu. Saya pertama dagang, membeli ganja, 1/2 kilo saya beli pada saat itu. Saya beli 1/2 kilo, akhirnya saya beraktivitas, saya berdagang di warnet tanpa sepengetahuan tante saya, tanpa sepengetahuan abang saya, tanpa sepengetahuan sepupu saya, dan tanpa sepengetahuan yang keluarga dari saya. Saya beraktivitas seperti biasa, saya berdagang seperti biasa, dengan kenyamanan saya, dengan dunia saya, dengan pergaulan saya pada waktu itu. Saya berdagang dengan ganja, kalau ada yang memakai, saya terima di tempat itu, tapi dengan tidak rame-rame, tidak banyak orang tahu. Karena kalau banyak orang tahu, nanti akan banyak tahu polisi dan juga banyak tahu, kalau bisa, bisa-bisa keluarga saya akan tahu. Nanti kita bisa ketahuan, saya bilang. Akhirnya mereka menuruti apa yang saya bilang. Akhirnya saya nyaman dengan berdagang ganja dari 1/2 kilo. Akhirnya laku cepat. Saya mulai naik lagi dari 1/2 kilo, 1 kilo. Dari 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, akhirnya naik 2 kilo. Naik 2 kilo, akhirnya saya beli dahulu ganjanya, saya stop dulu sementara. Akhirnya abang saya telepon kalau nggak salah, "Cok, mau ikut nggak ke retreat?" kata abang saya. Pada saat itu saya ibadah karena menghargai abang saya pada saat itu. Saya ikut ibadah setiap minggunya. Saya bahkan ibadah pun pada saat itu, kalau saya tidak memakai sabu, saya tidak semangat untuk ke gereja. Jadi sebelum saya ke gereja, saya harus pakai sabu-sabu dulu. Karena sabu-sabu bisa membuat saya semangat, bisa membuat doping bagi saya, bisa membuat saya happy, bisa buat saya semangat untuk beribadah pada saat itu. Setiap minggu saya lakukan perbuatan saya yang tidak menyenangkan bagi Tuhan pada saat itu. Saya melukai hati Tuhan terus, Setiap minggunya saya memakai sabu-sabu, setiap minggu saya pakai sabu-sabu kalau saya ke ibadah ke gereja. Saya ke gereja cuman rutinitas saya sebagai orang Kristen. Hanya KTP saja yang saya orang Kristen, tapi kelakuan saya, perbuatan saya bukan sebagai orang Kristen, bukan menunjukkan saya sebagai muridnya Kristus, tapi anak duniawi yang mengenal dengan kejahatan, yang mengenal dengan kenyamanannya sendiri, dengan akal pikirannya sendiri. Akhirnya saya beraktivitas seperti biasa, saya ke gereja dengan sabu-sabu dulu, baru saya ke gereja. Akhirnya abang saya mengajak saya ke retreat. Saya bilang, "Mau mana bang retreatnya?" "Ke puncak." "Oh yaudah, aku ikut dah. Kalau ke puncak aku ikut." Bahkan kalau saya masih di warnet, saya diajak kemana pun saya tidak mau, karena saya nyaman dengan dunia saya. Saya nyaman dengan narkoba saya, bisa santai pakai narkoba, saya bisa mendapatkan duit pada saat itu di warnet pada saat itu. Akhirnya saya nyaman dengan kenyamanan saya, dan akhirnya pas saya diajak abang saya retreat, saya ikut. Saya ikut ya seperti biasa, saya ikut ya seperti orang yang gimana ya, ikut-ikut saja. Kayak saya sudah kayak orang suci, kayak udah malaikat Tuhan pun juga kalah saya bikin waktu itu. Saya ikut retreat, kayak orang benar pada waktu itu. Mungkin malaikat Tuhan juga cemburu lihat saya, ini orang
rajin benar begitu kan gitu. Saya ikut retreat. Padahal saya tidak tahu apa itu retreat. Bahkan ada persekutuan komsel dari anak gembala saya pada saat itu. Mereka ngajak, "Bang, ayo komsel." "Iya, nanti saya nyusul." Saya cuma bilang, "Saya nyusul." Padahal saya tidak datang. Terus begitu, terus menerus begitu. Akhirnya saya aktivitas dalam retreat saya, ya saya disuruh berdoa, saya berdoa. Saya disuruh sharing, saya tidak tahu apa yang saya sharingkan. Karena saya tidak tahu apa yang mau saya sharingkan, saya tidak mengerti apa yang harus saya sharingkan. Bahkan saya membaca Alkitab saja tidak pernah pada saat itu. Lagu-lagu pujian saya tidak mengenal. Saya ya, kalau saya ke gereja nyanyi, saya lihat yang ditampilkan di media pada saat itu. Itu yang saya ikuti. Pulang, ya sudah, seperti biasa, saya beraktivitas. Akhirnya kami 3 hari di puncak, lagi mengikuti retreat, pulanglah kami. Pulanglah saya dari puncak, 3 hari berada di puncak. Akhirnya teman saya ketika saya dalam perjalanan telepon, "Bang, lagi di mana?" "Ini lagi dalam perjalanan pulang." "Bang, kenapa?" "Gue mau dong pesan yang sekian-sekian, bisa nanti kan saya ambil, gua ambil jam 3." Saya bilang, "Tidak bisa kalau untuk hari ini, mungkin saya pulangnya mungkin gua pulangnya malam, jadi besok aja ya." Saya bilang begitu. Jadi akhirnya dia mau, ya udah besok. Akhirnya besoknya kami ketemu jam 3 sore di warnet pada saat itu juga. Akhirnya saya beri paket yang dia beli, yang dia minta, akhirnya saya kasih. Dan berjalannya waktu, saya tidak lama kemudian dari sore jam 3 dia pulang, akhirnya saya sudah hari sudah larut malam, saya beres-beres di warnet, akhirnya saya mau tutup waktu itu. Saya karena sudah malam minggu juga, orang sudah tidak ada, cuma 1 orang, udah saya tutup, mau saya beres-beres dah, saya mau tutup warnet ini. Akhirnya, eee, ada 2 orang pemuda datang ke warnet saya, dengan pakaian rapi. Mereka nanya, eee "Bapak namanya Coki ya?" Pada waktu itu, nama saya kalau saya masih di dunia lain, dunia lama saya, maksud saya di dunia narkoba, nama saya banyak sekali. Karena apa nama saya banyak sekali? Karena dari samaran saya, supaya di polsek yang pertama saya masuk tidak sama dengan di polsek yang kedua, yang ketiga saya masuk. Jadi di polsek yang kedua nama saya beda lagi, Cok Sakau. Yang ketiga, Cok Jabal. Yang sekian kalinya namanya berturut-turut berganti-ganti nama. Akhirnya saya ingat, nama saya sering dipanggil, tulang saya pada waktu saya kecil, Ki, Coki katanya kan. Terus mama saya juga pernah manggil, Ki katanya, manggil saya. Akhirnya saya ingat, oh iya, kenapa nggak saya bikin aja. Pas saya di warnet, saya mengenal warnet, saya mulai belajar, saya bikin email namanya Coki. Mulai dari situlah nama saya, sering dipanggil Coki, supaya saya juga kalau ada masalah dengan kepolisian, nama saya yang dari pertama polsek tidak kebaca dengan, kepolisian yang di Jakarta atau di Tangerang ini. Jadi saya melakukan semua apa yang saya samarkan nama saya, akhirnya, "Iya Pak, nama saya Coki." "Kenapa Pak?" "Ini ya kami dari kepolisian, kami, menangkap dari teman Bapak yang di mana dia kedapatan ganja, narkoba di dalam kantongnya." Di situ saya lemas dan di situ saya
diperiksa, ditanya-tanyai. Saya tidak ada ganja lagi, Pak. Saya tadi terakhir ngasih ke dia, Pak. Akhirnya mereka tidak mau, nggak percaya. Akhirnya mereka periksa ke dalam warnet, sampai ke atas-atas saya dibawa. Akhirnya saya tersungkur, saya jongkok. Saya bilang dalam hati saya kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Tuhan, saya tidak kuat. Saya seperti ditampar oleh Tuhan. Saya seperti gimana ya sama Tuhan ya? Saya ditampar, benar-benar ditampar pada waktu itu. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak kuat lagi Tuhan, saya menyerah, ampunin dosa-dosa saya. Ini saatnya saya mau bertekuk lutut di kaki Tuhan. Akhirnya saya dibawa ke polsek, akhirnya saya diproses, diinterogasi. Selama 13 hari saya di polsek, saya dibawakan Alkitab sama abang saya pada waktu itu. Akhirnya saya mulai belajar, buka-buka Alkitab, saya mulai baca-baca. Saya yang tadinya tidak pernah mau baca di luar, di rumah tante saya tidak pernah mau baca itu Alkitab. Akhirnya saya di dalam polsek, saya mau baca Alkitab. Akhirnya saya baca Alkitab, akhirnya saya membaca, terus membaca, saya berdoa. Saya mulai belajar berdoa di dalam polsek itu. Saya mulai berdoa, belajar berdoa. Saya masih belajar berdoa. Bapak terima kasih. Terus ya selanjutnya ya ampunin saya. Udah doa saya hanya segitu saja saat saya masih di polsek. Dan akhirnya saya kembali minta pertolongan kepada Tuhan. Dan akhirnya saya menemukan ayat firman Tuhan pada waktu saya membuka Alkitab. Saya setiap pagi bangun di polsek jam 5 saya sudah bangun. Akhirnya saya menemukan firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai 5 itu, yang dimana di ayat pertamanya, sedangkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Terus saya saya baca firman Tuhan itu, karena dalam judulnya, saya lihat di judul-judulnya itu, doa minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi pada saat itu saya sedang tersungkur, saya sedang bergumul dalam kehidupan saya ketika saya ketangkap. Yang ketiga kali ini, saya datang kepada Tuhan. Saya minta pertolongan kepada Tuhan. Setiap hari saya membaca. Setiap hari saya membaca Mazmur 86 ayat 1 sampai 5 itu, saya baca terus. Akhirnya berjalan 13 hari saya di polsek. Saya dan teman saya yang tadi beli jam 3 sore tadi, akhirnya saya ketemu dengan dia, akhirnya kami dikirim ke polsek. Akhirnya ke lapas. Saya dikirim ke lapas, tapi saya sudah memaafkan dia. Yang tadi pikiran saya mau hantam dia di dalam sel itu, karena kami berdua saja di dalam tahanan itu di polsek itu. Saya mau hantam, mau saya pukul dia. Akhirnya hati saya luluh. Tidak lama kemudian istrinya datang, anaknya datang. Di situ hati saya luluh. Saya langsung ampunin dia Tuhan. Karena kalau pemikiran manusia saya, dunia saya, kalau orang ini menggigit saya atau mengebet saya, ini bakal saya pukul, saya bikin hancur pada saat itu kalau di dunia narkoba. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya sudah dijamah oleh Tuhan. Pada saat itu juga saya terus saya baca Alkitab, saya berdoa, saya mengampuni dia. Akhirnya berjalannya waktu, 13 hari kami di polsek, kami dikirim ke lapas.
kami dikirim ke lapas, dan di situ kami kembali lagi diproses oleh pihak lapas. Kami dikarantina. Kami dikarantina selama 2 minggu. Seperti biasa, setiap orang baru harus diproses, dikarantina 2 minggu. Dan di karantina itu kembali saya terus berdoa, saya terus membaca Alkitab, saya membaca firman Tuhan, saya mulai mengingat ada suatu pujian yang mengatakan, ketika saya belum mengenal puji-pujian itu, saya ingat pada waktu saya di gereja tempat saya dulu ibadah, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di situ pas saya ingat kembali dengan lagu-lagu itu, saya mulai mengingatkan kembali kepada kehidupan saya yang dulunya. Saya terus mengingat dari setiap pujian dan penyembahan itu. Akhirnya berjalannya waktu, saya dari tempat saya di karantina, saya berkomitmen untuk saya mulai ikut gereja, mulai ikut ibadah, mulai diproses oleh Tuhan. Saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau diproses oleh Tuhan. Bentuk saya, ubahkan saya, supaya saya menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan pada waktu itu. Dan akhirnya selama 2 minggu saya di karantina, saya dipindahkan ke blok lain, dan saya mengikuti ibadah seperti biasa. Saya seperti biasa ibadah, dan akhirnya saya mengenal satu sama lain dari pengurus-pengurus gereja, dan akhirnya saya memperkenalkan nama bagi orang-orang yang baru. Saya maju ke depan, nama saya Rukun Pohan, dan saya ketangkap narkoba, dan saya sekarang tinggal di blok-blok ini. Akhirnya saya turun dan saya beraktivitas seperti biasa. Setiap hari saya bergereja, karena saya sudah ambil komitmen sama Tuhan. Tapi yang dimana dulu saya di waktu di lapas yang dulu, yang pertama sekali saya ketangkap, saya tidak pernah menginjak itu namanya gereja. Saya tidak pernah mau ikut di dalam Tuhan. Saya tidak mau kenal dengan namanya ibadah. Saya masih nyaman dengan dunia saya pada saat itu. Tapi ketika saya ketangkap ini yang ketiga kali ini, saya ditampar oleh Tuhan. Seperti ditampar oleh Tuhan. Hati saya tidak tahu kenapa saya bilang saya mau komitmen sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ubah saya dan bentuk saya Tuhan pada waktu itu. Dan pada berjalannya waktu, saya ikut beribadah. Akhirnya saya mulai ikut bersih-bersih gereja, dan akhirnya ada om rohani saya pada waktu itu, warga binaan juga. Dia melihat saya, oh kamu orang baru ya? Ya om. Oh yaudah, kamu rajin aja ibadah, ikuti aktivitas dan kerohanian yang ada di lapas ini. Baik om. Saya bilang begitu, baik, saya akan ikuti. Saya beraktivitas seperti biasa. Saya bangun pagi-pagi saya sudah berdoa. Pagi jam 7:30 saya sudah mau siap-siap karena jam 8 kami bagi warga binaan, jam 8 baru buka pintu grendel dari lapas itu. Jam 8 kami bisa keluar, kami bisa ke gereja, dan kami bisa beribadah pada waktu itu. Dan akhirnya saya ikuti ibadah. Selesai ibadah saya beres-beres, ikut beres-beres gereja, saya bantu-bantu. Dan akhirnya
dalam pergumulan saya melakukan yang namanya terus melayani Tuhan dengan saya membantu di gereja. Dari saya melayani membantu gereja, dari saya bersih-bersih gereja, saya punya gereja, akhirnya saya dipilih oleh om rohani saya untuk menjadi aser. Akhirnya berjalan 1 bulan atau 2 bulan saya jadi aser, hati saya tergerak. Kami ibadah, kami memuji Tuhan seperti biasa, kami melakukan ibadah yang dimana kami dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan dari yayasan, dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam yayasan yang ada di Indonesia ini. Kami dilayani, setiap hari kami beribadah di lapas itu. Akhirnya perjalanan waktu, kami beribadah, saya menjadi aser, akhirnya waktu kami memuji Tuhan, hati saya tergerak. Saya berbicara dalam hati saya kepada Tuhan. Saya berdiri paling belakang karena saya aser. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau seperti mereka. Saya mau melayani Tuhan seperti mereka. Saya tunjuk senior-senior saya yang WL dan aser. Saya mau seperti mereka. Ubah saya Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Bentuk saya dan proses saya, hidup saya. Dan berjalannya waktu, pas saya bilang itu, kembali lagu yang saya nyanyikan tadi, dinyanyikan oleh WL-nya. Kembali WL yang menyanyikan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di situ hati saya sangat tersentuh, hati saya terbuka kembali dengan saya mengingatkan kembali apa yang telah saya perbuat dalam kehidupan saya. Saya mengingat pertolongan Tuhan itu tetap ada bersama saya pada saat itu. Bahkan saya hampir mati pun Tuhan ada. Saya dulu pernah minum sampai 5 dimensi yang saya pakai, dari namanya minuman, ganja, obat-obatan, putau, dan juga sabu, 5 dimensi. Akhirnya yang bikin saya mabuk parah itu dari minuman tuak yang campur durian, yang campur dengan obat-obatan, yang campur dengan putau. Akhirnya tidak tahu kenapa saya membawa motor pada waktu itu, dengan sadar tidak sadar saya membawa motor, saya berjalan, saya nabrak taksi, kata teman saya. Puji Tuhannya saya tidak mati. Saya dibawa ke rumah sakit oleh teman saya nabrak taksi, saya dibawa rumah sakit pada saat itu, dan pas saya dijahit, teman saya bilang, kau aja waktu berontak, waktu di rumah sakit, kau dijahit, kau cabut jahitan itu, kau melarikan diri dari rumah sakit pada saat itu. Itu antara saya tidak sadar, karena obat-obatan sudah saya banyak minum, tuak sudah saya banyak minum, campur durian, dan putau sudah saya banyak pakai, akhirnya saya mabuk parah. Dan disitulah tadi saya mengingat kembali dengan lagu-lagu yang dinaikkan oleh WL ini, bahwa Tuhan itu tetap ada bersama-sama saya. Tuhan menjaga saya, Tuhan melawat saya. Cuman sayanya saja yang tidak tahu diri. Saya orang yang sangat berdosa, dosa saya sudah terlalu banyak. Sampai kambing mati pun saya jual, sampai saya ibadah pun saya harus nyabu dulu baru saya ke gereja. Saya sudah bohong sama abang saya. Abang saya pernah bilang, kau nggak ngapa-ngapain kan di sini di warnet? Enggak bang. Tapi saya masih berbohong kepada abang saya.
Akhirnya berjalannya waktu, lagu Engkau Ada Bersamaku itu yang menyentuh hati saya, kembali saya diingatkan kembali lewat puji-pujian itu. Karena dari setiap pujian dan firman Tuhan adalah perjalanan kehidupan saya dan juga saudara bagi umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Dari setiap firman Tuhan yang saya renungkan, di firman Tuhan itu perjalanan kehidupan saya ada. Di firman Tuhan itu perbuatan saya yang jahat, yang berdosa itu ada. Jadi sebelum saya melakukan dosa, di firman Tuhan itu sudah ada. Akhirnya berjalannya waktu, saya dari Aser, saya kembali menjadi multimedia. Kembali jadi multimedia, saya semakin hari semakin dilihat om saya semakin rajin beribadah. Saya sudah kayak seperti malaikat Tuhan. Bahkan malaikat Tuhan juga cemburu melihat saya ketika saya melihat saya aktivitas saya di gereja. Sepanjang hari saya di gereja, saya beribadah. Dan akhirnya saya mempunyai mimpi. Saya mimpi ketika saya tidur. Dalam mimpi saya yang datang om gembala saya, gembala dari abang saya pada waktu itu. Dia datang dalam mimpi saya, Cok, nanti om akan kirim atau ada teman om yang ada di lapas itu untuk mengunjungi kamu. Saya lihat om pendeta ini datang dalam mimpi saya, dan juga yang dia bilang teman yang mau mengunjungi saya juga lihat. Akhirnya bangunlah saya besoknya paginya, saya datang ke gereja. Saya tanya kepada om rohani saya, Om, saya mimpi dari malam om pendeta saya datang dalam mimpi saya. Kalau dia bilang, saya akan dititipkan, saya akan dikunjungi oleh teman om saya ini di penjara. Maksudnya apa om ya? Om mungkin ngerti ya, dari mimpi-mimpi saya ini. Terus dia bilang, saya yang begitu-gitu, saya kurang paham, namun yang saya tahu, kalau kamu sedang mendapatkan mimpi itu, kamu bawa dalam doa, supaya Tuhan menjamah kamu, supaya Tuhan membawa kamu ke dalam kebenaran Tuhan, ke dalam jalan-jalan Tuhan, supaya hidupmu berubah, supaya hidupmu mau diproses oleh Tuhan. Karena setiap orang yang mau diproses oleh Tuhan akan mendapatkan kehidupan yang kekal, akan mendapatkan kehidupan yang baik dalam kehidupannya. Baik Om, saya akan turuti, saya akan dengar apa yang Om bilang, dan saya akan bawa selalu dalam doa dalam setiap mimpi-mimpi saya ini. Akhirnya saya diproses, saya dibentuk, saya ya berjalan seperti biasa, saya beraktivitas. Akhirnya saya dari multimedia naik, saya jadi singer. Akhirnya karena saya naik dari singer, rupanya senior-senior saya sudah mau pulang, yang 2 orang ini. Akhirnya tinggal WL. Akhirnya dalam berjalan 1 bulan, akhirnya WL yang mau pulang. Sementara saya masih singer aja masih malu, masih kaku. Saya lagu-lagu belum saya hafal. Akhirnya saya bilang lagi, Om, saya kan masih belum bisa nyanyi, Om, saya belum bisa jadi WL. Tidak apa-apa, kamu dalam doa puasa, kamu bawa dalam doa, kamu minta kepada Tuhan supaya Tuhan mampukan kamu untuk kamu bisa jadi WL. Akhirnya saya bertekun, saya doa puasa, saya belajar terus, belajar bernyanyi, latihan bernyanyi. Ketika kami pulang ibadah, selesai ibadah, jam 1, jam 2 kami latihan sampai jam 5 sore kami latihan. Dan akhirnya berjalannya waktu, Tuhan membawa saya kepada pelayanan saya pada waktu itu. Saya akhirnya menjadi WL. Saya bisa melatih diri saya untuk bernyanyi, walaupun saya tidak sebagus yang
Saya kira warna suara saya, tapi Tuhan tidak mau lihat dengan suara saya. Tapi Tuhan mau lihat hati saya, bagaimana saya melayani Tuhan pada waktu itu. Itu yang Tuhan mau. Dan akhirnya berjalannya waktu, saya diproses, saya divonis, saya disidang. Saya dituntut 7 tahun setengah. Akhirnya abang saya kembali, yaudah kamu bawa dalam doa aja. Tetap kamu bawa dalam doa. Dan juga Om Rohani saya bilang, doa puasa jangan pernah tinggalkan. Doa dan puasa, doa dan puasa. Terus minta kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Saya yang tadinya tidak bisa berdoa, saya belajar berdoa di lapas. Saya yang tadinya tidak pernah berpuasa, saya belajar berpuasa di lapas. Saya bisa berpuasa di lapas. Saya melakukan aktivitas saya, bisa saya nyanyi. Saya ada di lapas. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan mau saya berubah, saya mau Tuhan mau saya diproses oleh proses yang daripada Tuhan. Akhirnya saya putus persidangan dari tuntutan 7 tahun setengah, saya divonis menjadi 6 tahun setengah, subsidi 3 bulan. Akhirnya 6 tahun 9 bulan saya putus, dan akhirnya berjalannya waktu, saya tetap dalam prosesnya Tuhan. Saya melayani Tuhan terus menerus dalam pelayanan saya sebagai WL, dan akhirnya di tahun yang ketiga, kalau nggak salah ketiga, tiba-tiba saya dikirim, dipindahkan ke lapas lain, di lapas yang jauh dari tempat saya ini. Akhirnya saya berontak, Tuhan, saya kan dalam pelayanan, saya kan melayani Tuhan di lapas, saya kan pengurus gereja, kok bisa saya diterbangin, saya bisa dipindahkan. Pada saat itu kalau dari setiap pengurus gereja tidak mungkin dipindahkan, tapi saya kenapa dipindahkan? Akhirnya saya telepon Om Rohani saya, kamu kembali lagi kepada jalan-jalannya Tuhan, kamu tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan, kamu rajin berdoa kepada Tuhan. Akhirnya saya ikuti. Rupanya ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saya ketika saya dipindahkan ke lapas lain. Di sana, di lapas yang kecil ini, saya dipindahkan di lapas yang kecil. Yang tadinya di lapas saya yang besar ini, kapasitasnya 2.000 lebih, hampir 3.000 warga binaan. Akhirnya saya dipindahkan ke lapas yang kecil, di situ minoritas bagi orang Nasrani. Kami di situ ada 600 orang, tidak lebih dari 1.600 orang, tapi yang Nasraninya minoritas, kurang lebihnya 20 orang. Akhirnya Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan saya. Tuhan mau saya di situ dalam beberapa waktu bulan. Tuhan bentuk saya di situ supaya saya mau melakukan pekerjaan Tuhan di tempat itu. Yang dimana Tuhan percayakan ketika saya dipindahkan di situ, ada perubahan yang, walaupun sedikit perubahan yang bisa saya lakukan di tempat itu, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Dari saya pindah ke lapas saya yang kecil ini, gereja ini sangat kumuh. Gereja ini sangat tidak, kalau bisa dibilang ya, orang yang berkunjung, suami istri, bahkan di gereja ini dipakai untuk berkunjung bagi orang yang berkunjung di tempat itu. Padahal itu kan tempat gereja. Kalau di sana di lapas yang kecil ini dibilang kapel. Kapel ini dibilang bisa dipakai orang untuk berkunjung. Ini kan sudah tidak mungkin. Kenapa begitu? Ini mana ininya? Saya bilang dalam hati saya, kok begitu ya Tuhan? Kok masih ada yang namanya pegawai masih mengizinkan ini terjadi? Kenapa begitu? Akhirnya saya berdoa, saya kumpul sama teman-teman saya punya, sepertinya Tuhan mengingatkan kepada saya, Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk saya membenahi kapel ini, gereja ini. Akhirnya saya rembuk sama teman-teman saya, bagaimana gereja ini bisa bagus,
gereja ini bisa terlihatnya lebih nyaman, terlebih gimana ya, layak dipakai untuk kita beribadah pada saat itu. Saya ajak beberapa teman yang tadinya gereja itu ya cuma beberapa orang lah untuk bergereja, yang para napinya yang Nasrani, cuma 6-7 orang. Itu juga kalau yang datangnya nasi Padang, itu mungkin 8 orang datang. Yang datangnya pelayanan bawa nasi Padang mungkin 8 orang mungkin datang. Tapi kalau yang datangnya sabun dan Indomie 5 orang. Tapi puji Tuhannya, Tuhan memberikan terus saya, mengizinkan saya untuk membenahi gereja itu. Saya ajak teman-teman, padahal di lapas yang kecil ini tidak ada pembina rohaninya. Seharusnya di setiap lapas ada pembina rohani. Tapi di sini tidak ada pembina rohani yang tetap. Malah pegawai yang dari blok diambil untuk dipercayakan untuk menjadi pengawal di gereja itu. Akhirnya kami tanya-tanya dari salah satu pegawai yang Nasrani, Pak, ini kenapa Pak gereja bisa dipakai orang kunjungan juga? Seharusnya kan ini gereja, tetap gereja, jangan dipakai kunjungan. Kami bilang begitu, saya tanya sama Bapak itu, akhirnya dia tidak bisa jawab, ya ini kebijakan dari atasan sih katanya. Dia bilang begitu, ya udah Pak, begini saja Pak, kami akan ke pejabat yang di atas, kami akan permisi untuk membenahi gereja ini, untuk gereja ini menjadi berkat, untuk gereja ini bisa kami beribadah sehari-hari dengan layak dipakai untuk kami beribadah. Akhirnya berjalan waktu, kami bersihkan gereja, kami cat, kami bersihkan rumput-rumput. Akhirnya puji Tuhan, gereja bersih, semuanya berjalan dengan lancar. Pelayanan kami pun berjalan dengan lancar. Akhirnya jemaat yang Nasrani, yang warga binaan di situ, kurang lebihnya 12 dari 7, sekarang naik ke 12 orang. Akhirnya pelan-pelan naik. Kami support bagi orang-orang yang malas di gereja itu, di lapas itu waktu itu. Kami support, saya bangun kembali kerohanian di tempat itu, dan saya ajak teman-teman untuk bisa beribadah. Akhirnya saya memang lagi bertekun, saya memang lagi bergumul pada Tuhan untuk saya kembali lagi ke lapas saya yang lama. Akhirnya Tuhan menjawab doa-doa saya. Ketika saya sedang pelayanan, saya sedang ibadah, pegawai lapas datang. Cok, kamu saat ini juga pindah ke lapas kamu yang lama. Baik Pak, terima kasih Pak. Akhirnya saya langsung lagi ibadah-ibadahnya, saya sangat senang sekali. Itu tidak bisa ditunda lagi. Saat itu juga pas saya dipanggil, saya harus membenahi barang-barang saya. Akhirnya saya dibawa ke lapas saya yang lama, dan akhirnya saya beraktivitas. Sampailah saya di lapas saya yang lama, dan saya beraktivitas kembali, dan saya melayani Tuhan seperti biasa. Akhirnya berjalannya waktu, ketika saya sudah lama di lapas yang lama, akhirnya orang tua saya meninggal. Dimana yang sebelum dia meninggal, saya sudah sempat teleponan, saya video call sama orang tua saya sempat minta maaf, saya mendoakan orang tua saya. Saya bilang sama orang tua saya minta maaf Pak, apa yang saya perbuat dulu sama Bapak. Dia nggak bisa ngomong, sudah tidak bisa ngomong, karena semua sudah pakai selang, makannya juga pakai selang. Dia cuma gitu saja. Akhirnya saya minta maaf pada orang tua saya. Puji Tuhannya, bapak saya yang tadinya pemabuk, ketika saya membawakan doa-doa saya kepada Tuhan, supaya keluarga saya dipulihkan, orang tua saya yang khususnya orang tua saya, bapak saya ini, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah izinkan dia melayani Tuhan di gereja lokal pada saat itu. Akhirnya tidak lama saya dari lapas saya yang kecil, saya kembali
orang tua saya sakit, dan orang tua saya meninggal. Di situ saya minta maaf, saya mendoakan orang tua saya. Akhirnya bergumul lagi saya kepada Tuhan. Dan saya minta tolong kepada abang saya. Saya mau lihat orang tua saya mau lihat bapak. Saya mau lihat kunjungi bapak. Akhirnya dari pihak lapas bukan tidak kasih, mengizinkan, tapi pas hari dikebumikan saja saya diizinkan. Karena pas di hari kebumikan, itulah saya keluar pada waktu itu. Karena tidak mungkin bagi saya, tapi mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Saya boleh pulang, saya boleh ikut kebumikan orang tua saya pada saat itu. Dan akhirnya saya kembali ke lapas, saya beraktivitas kembali, saya melayani Tuhan. Akhirnya saya sakit. Saya jatuh sakit lagi. Saya tidak tahu apa yang membuat saya sakit lagi. Karena padahal saya di lapas saya sering olahraga. Saya sering aktivitas olahraga, waktu sore saya olahraga. Tiba-tiba saya terkena sakit lagi kembali. Dari saya sakit gatal-gatal, badan saya penuh, muka saya penuh dengan didatangin gatal-gatal yang terus ada seperti nanah-nanah sampai di muka-muka saya, sampai di tangan saya. Akhirnya saya diare. Saya buang-buang air terus, dan saya sangat sedih ketika ada orang tua saya pada saat itu juga. Karena saya pas mau bebas, saya mau sebelum orang tua saya meninggal itu, saya sudah mau bilang saya mau merawat orang tua saya. Dan akhirnya Tuhan berkata lain. Akhirnya kembali pas saya sakit, dari saya sakit gatal-gatal, badan saya penuh nanah, bintik-bintik penuh nanah, dan akhirnya saya punya diare, saya tiap hari buang air, akhirnya kembali lagi badan saya kurus, 45 kilo lagi. Akhirnya saya dirawat di klinik di lapas. Akhirnya yang orang tua saya datang, abang saya datang, mama saya datang, abang saya datang, dan mantan pacar saya waktu itu juga datang. Dia sering kunjungi saya pada saya sakit, dia sering besuk saya, dia sering support saya, dia sering mendoakan saya, dan juga bagi gembala saya pada waktu itu juga datang, sering mendoakan saya. Dan akhirnya tidak lama kemudian ada teman saya yang di sebelah klinik saya, "Cok, lo seharusnya kalau udah 2 kali ya." Terakhirnya saya ketahuan positifnya pas diperiksa positif TBC yang kedua. Akhirnya teman saya bilang, "Kalau kau udah TBC, pasti kau akan disuntik. Karena setiap orang yang sudah TBC 2 kali, yang kedua kalinya pasti akan disuntik." Tapi puji Tuhannya, saya enggak. Luar biasa. Itu karena Tuhan saya bilang sama abang-abang ini. Itu karena perbuatan Tuhan saya, itu karena Tuhan saya menyertai saya, sehingga saya tidak disuntik. Tapi saya hanya perawatan seperti biasa, makan obat rutin, akhirnya saya mulai pulih, dan akhirnya saya bebas. Puji nama Tuhan, saya bebas. Saya didatangin oleh mantan pacar saya pada waktu itu. Dia support saya terus, akhirnya saya bebas. Dan kembali dengan komitmen kami berdua dengan mantan saya, pacar saya dulu, waktu itu, saya ketika kalau saya bebas, saya akan langsung nikahin dia. Akhirnya puji Tuhan kami bebas. Tidak beberapa lama kemudian, dari 2019 bulan 3, 2019 bulan 6 kami nikah. Kami dikuduskan, pernikahan kami dikuduskan oleh Tuhan. Kami dilawat oleh Tuhan, dan setiap proses yang
kami lakukan itu, yang kami ikuti, itu proses yang daripada Tuhan. Tuhan menjamah bagi setiap kami, dan juga kami mempunyai visi dan misi yang sama dalam pelayanan dalam Tuhan. Kami melayani di berbagai macam penjara. Kami ikut di bawah naungan yayasan, satu naungan yayasan, satu naungan di bawah naungan di gereja lokal pada saat ini. Dan saya melayani di gereja lokal, dan saya melayani di yayasan. Dan juga kami melayani di panti rehab, gangguan jiwa, kejiwaan, dan juga melayani kami di anak-anak jalan untuk saat ini. Dukung kami dalam doa, saudara, untuk kami bisa tetap berdiri di jalan-jalannya Tuhan, di dalam trek-treknya Tuhan, untuk kami bisa melayani, untuk bisa kami saling mensupport bagi saudara kami, karena masih banyak saudara kita yang masih membutuhkan perhatian daripada kita, dan khususnya bagi saudara yang ada di jalan-jalanan, baik dimanapun, dukung kami dalam doa, saudara-saudaraku. Dukung kami. Karena saya juga tidak kepikiran akan bisa seperti ini. Tuhan dahsyat dalam kehidupan saya. Dari saya sakit, dari saya jatuh, dari saya sakit yang kedua kali, Tuhan pulihkan saya. Tuhan pulihkan keluarga saya. Bahkan adik saya yang tidak mungkin bagi dokter untuk bisa melahirkan, bab katanya, kami bawakan dalam doa puasa kami dalam lapas, kami yang sudah mengikut dalam jalannya Tuhan. Tuhan pulihkan adik saya. Sampai saat ini Tuhan pulihkan keadaan adik saya. Adik saya sampai saat ini Tuhan pulihkan. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, kembali kemarin ada kabar sukacita, di mana dia hamil di yang kedua kalinya, baru-baru ini. Berbarengan dengan istri saya. Puji Tuhan, saya dan istri saya dikaruniai anak. Dan saat ini istri saya dalam proses kehamilan. Masih proses hamil yang ngidam yang parah. Dan kami tidak punya pekerjaan. Kami hanya bekerja di ladang-ladangnya Tuhan. Hidup kami bekerja di ladangnya Tuhan. Dukung kami. Supaya kami taat, supaya kami tetap melayani di jalan-jalan Tuhan. Dan kami tetap setia bersama Tuhan. Sebelum saya menutup kesaksian, izinkan saya untuk bernyanyi buat Tuhan. Izinkan saya untuk bernyanyi buat Tuhan. Kiranya lagu pujian ini memberkati saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian saya dan puji-pujian buat Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, terima kasih Yesus, Engkau baik lawan hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Bang. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saya benar-benar sangat diberkati, Bang. Amin. Luar biasa. Kesaksian yang sangat-sangat membangun, kesaksian yang sangat memberkati. Ya teman-teman, bagi yang ingin berdiskusi, nomor link teleponnya sudah saya cantumkan di live chat. Bagi yang ingin berdiskusi dengan Bang Ucok, link teleponnya saya sudah taruh di live chat. Sebelum berdiskusi, saya ingin bertanya, Bang. Iya, baik, Pak. Berarti dari kelas 3 SD ya, Bang ya? Iya, saya dari kelas SD, 3 SD saya sudah mengenal rokok dan terus sampai di kelas 5 dan di kelas 6 saya sudah mengenal namanya minuman, 3 macam minuman, kamput, tua, whisky, dan juga ganja di waktu SD. Terus tadi saya dengar sempat pakai ini juga Bang ya, autan ya, obat nyamuk ya kalau nggak salah ya? Bukan autan, saya pernah suntikan itu ke darah saya tadi lupa bilang, puyer bintang 7, itu saking sakaunya saya tidak punya duit,
Saya tidak tahu mau kemana lagi, beli narkoba untuk beli putau. Puyer bintang 7 saya larutkan ke insulin, saya suntikan ke darah saya, ke urat saya. Itu sudah pernah saya pakai. Dan juga narkoba jenis sabu saya secara langsung, secara transparan saya pakai. Dan pernah saya satu sprempi, kalau bahasa narkobanya, saya telan. Itu saya telan narkoba jenis sabu. Terus pertanyaannya Bang, waktu itu Ya, pada waktu pas kan ini kan jatuh bangkit ya Bang ya. iya. Sempat ada merasa jenuh nggak Bang? Atau Kalau dibilang dia kalau dibilang jenuh tidak ada. Namun karena saya di dunia pergaulan, saya di dunia narkoba, hari-hari yang saya temuin itu terus. Makin nyaman saya nikmati, bukannya jenuh. sampai-sampai ke gereja aja bisa ini Bang ya, Saya menutupi tidak ya. tidak tahu lagi saya ini ke gereja. Pada saat itu waktu saya di organisasi juga, saya diingatkan teman saya, gereja dong saya sekali. Enggak, aku masih nyaman dengan ini. Saya bilang gitu pada waktu itu. Luar biasa Tuhan Yesus Bang ya. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Betul, betul. Karena kalau dipikir secara manusia itu tidak mungkin Bang. Tidak mungkin secara manusia. Waktu yang sangat panjang. Sangat panjang sekali, Pak. Waktu sangat panjang menurut saya itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Betul. Dan hebatnya Tuhan dan baiknya Tuhan, walaupun kita sudah mengkhianati, sudah menyakiti Dia, Tuhan tetap mau mengangkat kita. Tuhan tetap Betul. mau terima. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan ya Bang ya. Amin. Kita sangat berharga. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Betul. Karena ibarat kata kita ini kan punya kelopak mata, kalau disentuh sama orang aja bisa emosi Bang ya. Iya benar. Betul. Makanya kita dibilang seperti biji matanya yang dilindungi supaya tetap terjaga dan tidak tersentuh oleh siapapun. Ya, amin. Terus juga yang saya bikin kagum lagi Bang dengan pelayanan Abang yang dari Asyir ya. Ya, dari Asyir, Pak. Dari bersih-bersih gereja diangkat menjadi Asyir. Ya, dari bersih-bersih gereja saya nyapu-nyapu, saya ikut. Dari saya nyapu, saya Asyir ke multimedia naik ke Singer, naik ke WL. Puji Tuhan, Tuhan angkat saya. Dahsyat Tuhan. Dahsyat Dia Tuhan. angkat sampai berkali lipat ya Bang ya. Amin, puji Tuhan ya. Sekarang kalau nggak salah jadi penginjil juga Bang ya, dari WL penginjil sekarang ya. Ya, kalau saya melayani, saya sekarang saat ini berada di gereja lokal, yang tetap di gereja lokal. Saya Singer, saya WL. Baru saya di gereja lokal saya baru WL sama Singer, tapi puji Tuhan ya, Tuhan percayakan saya di gereja lokal saya dan di yayasan juga. Jadi saya juga bukan di gereja saja, tapi saya juga melayani di panti rehab bersama tim yang ada, bersama para hamba Tuhan, dan juga melayani para anak-anak jalanan yang saat ini kami layani bersama dengan istri. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang mampukan saya dan istri untuk saya melayani. Kami tidak digaji, kami tidak punya pekerjaan, kami hanya mengandalkan Tuhan, kami hanya hidup oleh kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Ya teman-teman, saya mengundang, mari dukung pelayanan Bang Ucok. Nomor rekeningnya sudah ada di bawah layar YouTube. Bagi yang ingin memberkati, ayo teman-teman, kita dukung pelayanan Bang Ucok supaya kerajaan Tuhan semakin bisa dilebarkan. Amin. Oke Pak. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk ke ruang diskusi. Ya teman-teman, waktunya saya kasih 5 menit. Mohon dipersingkat dan pertanyaannya
harus jelas, padat, sehingga tidak melebar kemana-mana dan orang lain juga bisa dapat giliran. Oke? Yang pertama kita angkat Pak Yongka. Selamat malam Pak Yongka. Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam, Brother Ray. Ya, selamat malam Pak Yongka. Ya, saya langsung ke Bro Ucok ya. Ya, Ya, silakan. siap Pak. Ya, saya sebelumnya tadi belum nggak dengar ya, maksudnya dari pertama, tapi pas yang tadi cerita terakhir-terakhir baru masuk gitu ya. Sebelumnya tadi mau tanya, ini umur Bang Ucok ini berapa ya sekarang tahun ini? Sekarang saya tahun 1982. Saya juga umur juga tidak mau pikir saya umur saya berapa. Oh tapi, iya, tapi iya. ah, saya tidak mau Tujuannya maksudnya ingat. saya jadi manggilnya Bang Ucok aja. Saya masih di bawah Bang Ucok. Ya nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak apa-apa. Luar biasa ya perjalanan di dalam Kristusnya. Ya, terima Itu kasih. mau Puji ya Tuhan. tetap kuat Bang Ucok. Ya, terima kasih Pak. Masih banyak tantangan di depan. Ya. Terus saya pengen kasih ayat boleh ya? Mungkin Ya, admin silakan Pak, bisa silakan. bantu dibukakan 2 Korintus 5. Mungkin kita semua juga udah sering dengar ya, tapi ini juga ayat yang mengubahkan saya juga. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 16 17. Oke, sebentar ya. Iya. Jadi ayat ini bercerita tentang kita ini orang Kristen yang lalu tidak memandang yang lalu lah gitu. Tapi kita sama-sama keluarga Allah memandang kehidupan yang baru gitu. Amin. Oke, sudah ada di layar Pak Ya. Yongka. Mungkin bisa dibantu bacain. Oke, saya bacakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, terima kasih udah dibacain. Nah, saya menafsirkan ayat ini begini. Jadi kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan ya, maksudnya diselamatkan oleh Tuhan gitu. Jadi kehidupan yang lama Tuhan sudah tidak lihat lagi gitu. Kehidupan yang baru inilah kita menyebut kita, maksudnya di dalam Kristus ini kita adalah bersaudara gitu. Yang lama yang telah berlalu ya sesungguhnya yang baru telah datang, yaitu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ini. Tetap semangat Bang, tetap setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih mungkin Bang. Mungkin cukup sekian dukungan dan support untuk Abang. Terima kasih Bang. Ya, Tuhan Yesus memberkati terima Bang. kasih Bang. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yongka Laki. Yesus berkati. Ya, terima kasih. Salam kemenangan. Salam kemenangan. Salam kemenangan. Oke, kita lanjut ke Pak Amin Wijaya. Shalom Pak Amin. Jangan di-mute Pak. Jangan di-mute. Shalom bro, we forgot. Shalom. Haleluya. Lo kok jadi Gilbert ya gue ya? Haleluya. Abi kali. Haleluya. Kalau Abi bukan gitu. Haleluya. Ini Bapak yang luar biasa ini. Saya biasa di luar, hanya Yesus yang luar biasa. Saya biasa di luar. Evangelis Amin Wijaya. Mantap. Ini gimana caranya bisa membujuk Kenapa kok? Pak Presiden, bagaimana caranya bisa ngebujuk dia nih? Bagaimana bisa ngebujuk dia nih untuk saksian nih? Paling sulit nih. Saya ngebujuk dia aja udah dari berapa kali. Ayo muncul di Yusuf Anubulu, ayo muncul. Saya juga nggak tahu. Jadi saya jawab kok ya. Sebentar Pak. Jadi kenapa saya berani? Saya bersuka cita saat ini. Di bulan ini saya sangat bersuka cita karena saya mendengarkan istri saya sedang hamil
dikarunia Tuhan seorang anak bagi keluarga saya untuk saya proses. Haleluya. Makanya saya langsung ya sudah, aku bilang sama istri saya, aku mau bersaksi di channel Pak Yusuf Manugulu. Saya mau mulai belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena saya ini ngomong yang dulunya susah ngomong, puji Tuhannya saya sekarang sudah mulai berani sedikit demi sedikit. Ya, dulu saya parah, saya juga orang berbicara sama saya cuma senyum saja. Tapi puji Tuhannya saya sekarang sedikit demi sedikit saya bisa berkata-kata. Silakan, Ku Amin. Ya kalau gitu saya udah mulai bisa nanti jadwalin ke Pendeta Jujung ya untuk kesaksian di gerejanya beliau. Wah, Tuhan pasti mulai yang alasan terbaik. alasan Silakan. lagi. Ada waktunya kok. Ya, nanti kita persiapkan Dulunya kok. terus. Ya. Gitu. Nanti lah saya bilang ke Pendeta Jujung gitu, Pendeta Jujung. Ya. Berjalannya waktu sementara Suaminya kan Novi. istri saya kan lagi ngidam-ngidamnya parah, jadi saya belum bisa tinggal dia. Jadi nanti kalau sudah agak mulai sudah enakan, mungkin saya bisa calling ke Amin nanti. Novi udah pasti mendorong untuk Ya, pasti tampil di dia atas mendukung. mimbar. Pasti dia mendukung. Gitu. Ya, oke Pak. Siapa Pak? Anak Yusuf Manugulu Pak. Siapa namanya? Lupa saya. Aduh, Pare. saya udah faktor umur. Pare ya. Saya udah faktor umur nih Pare nih. Halo Pak. Iya. Kalau lihat dari wajahnya yang ini yang orang bilang tampang Rambo hatinya Rinto. Iya. Wah, lagi kemut-kemut lagi babi panggang tuh. Aduh, maaf saya mengganggu, maaf. Ya sukses deh, maju terus. Baik, semakin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Amin. God bless ya, sukses. God bless. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Ajis Idris. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Pak Ajis. Halo. Ya, Pak Ajis. Halo, selamat malam Pak Presan ya. Ya. Pak Dubbing. Halo. Halo. Ya, kedengaran suara kami? Halo. Ya, halo. Halo, iya Pak. Ya, silakan. Saya langsung ke narasumber ya Pak ya. Ya, silakan Pak Ajis. Halo Bang Ucok. Iya, halo Pak. Halo. Bang, kesaksiannya bagus. Suara Bapak kurang jelas Pak, kayak itu dubbing punya Bapak ya, koneksi Bapak dari ininya. Kurang jelas Bapak. Halo. Suaranya dubbing di Bang Ucok ya? Halo. Bukan di Pak Ajis. Oh, maksudnya di Bang Ucok suaranya dubbing? Iya, di saya dubbing. Oh, kalau di saya clear Pak. Mungkin gini aja Pak Ajis. Bagus sih. Mungkin Pak Ajis bisa keluar dulu, nanti bisa masuk lagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ajis. Oke, kita lanjut ke Ibu Indri. Ya, selamat malam Ibu Indri. Iya, halo. Ya, selamat malam. Halo, shalom. Shalom Ibu. Halo. Ya, shalom Pak Rey. Halo. Ya, shalom Ibu. Halo, shalom Pak Rey. Ya, shalom Ibu. Jelas suaranya? Jelas. Baik ya, puji Tuhan. Ya, baik. Ya, Pak Rey, saya langsung ke Bang Ucok ya. Ya, silakan Ibu. Ke narasumber. Ya, silakan. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya, shalom Pak Bang Ucok. Ya, shalom Ibu. Shalom, selamat malam Ibu. Shalom Bang Ucok. Ya, shalom Ibu. Puji Tuhan, Bang. Iya, Iya. Bu.
Puji Tuhan ya. Saya sangat diberkati oleh dengan kesaksian Amin. Bang Ucok malam hari ini. Puji Ya, Tuhan. begitu jelas saya melihat bagaimana begitu jelas melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan itu ya kepada Ya, anak-anaknya. Ya, amin. melihat perjalanan Bang Ucok gitu ya. Ya, Yang begitu wow diceritakan kurang lebih 2 jam ya tadi ya, hampir. ya, iya Ya, Bu. heeh. Jadi, bagaimana firman yang, tadi saya mengikuti, penelpon yang pertama, ya mengangkat, firman Tuhan yang bahwa siapa yang sudah di dalam Kristus, dia adalah menjadi ciptaan yang baru gitu ya. Iya, Nah, ini saya melihat ini, firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan Bang Ucok. Oh amin. haleluya, Haleluya. haleluya, ya. Nah, saya cuman mau apa ya, kembali mengangkat hal-hal yang saya bisa lihat hal-hal positif yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan Bang Ucok gitu ya. Dan, Ya, biarlah ini akan semakin membuat Bang Ucok semakin bangkit ya, amin. terus Ya, naik naik naik, nggak amin, turun-turun amin. lagi Bang ya. Amin, Oh amin. haleluya, ya. Haleluya. Akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor ya Bang ya. Ya. Ya, Nah, saya percaya, dengan, firman itu digenapi dalam kehidupan Bang Ucok ya, bahwa, ya, jelas sekali tadi kan waktu dengan Pak Amin ya, tadi sedikit ya, berbicara masa lalu gitu ya, kalau ya, dulunya sulit untuk berbicara begitu ya, iya, ya Bang ya, iya Bu, benar Bu. berkata-kata begitu ya. Iya, benar. Nah, jadi gini jadi gini Bang, eee, Iya Bu. sekali lagi saya mau katakan di sini Iya, bahwa melalui kesaksian, Bang Ucok malam hari ini, bagi saya iya, pribadi semakin diteguhkan gitu ya, amin. semakin Ya, diteguhkan akan, kasih Tuhan yang besar itu, ya. amin. Begitu nyata bahwa memang kalau kita ada di dalam Dia, kita akan menjadi satu pribadi yang luar biasa. Haleluya. Amin. Iya, Haleluya. akan menjadi satu pribadi yang luar biasa seperti Dia yang adalah sangat luar biasa. Nah, jadi ini, mari kita sama-sama anak Tuhan nih ya, yang sudah Ya, dipulihkan, yang sudah dipindahkan kepada terangnya, mari terus bersemangat melayani Tuhan. amin. Nah, Puji ini, Tuhan. satu pilihan yang sangat saya memberi apresiasi untuk Bang Ucok dan istri ya, yang sudah Iya Bu. mengambil satu pilihan yang sangat luar biasa untuk melayani Tuhan di dalam Iya, hidup ya, dalam iya, hidup abang dan istri ya. Nah, iya. bangga ya Bang ya, Bangga Bu. menyerahkan hidup ya, mengabdikan hidup kepada satu pribadi yang sangat luar biasa itu. Iya Bu. Siapa Saya sangat pribadi bangga. itu? Ya, pribadi yang memiliki langit dan bumi dengan segala isinya. Bangga nggak kita kerja kepada Dia? Mengabdi, Bangga Bu, sangat bangga saya. iya, iya, menyerahkan hidup kepada Dia. Luar biasa, Pak. Ya, Bang Ucok. Jadi di Iya sini Bu. ayo jangan jangan apa, jangan takut, ya, jangan cemas, jangan bimbang, mhm. Iya, Apalagi jangan khawatir. Nah, ini sekarang kan lagi mendampingi istri yang lagi ngidam gitu tadi ya, iya, ceritakan. iya. Oke, Abang akan lihat bagaimana Tuhan begitu ajaib memelihara kehidupan Abang dan Amin. istri dengan janin ya, yang ada di Amin. dalam kandungan istri Abang. Iya, Kalau amin. kemarin dia pelihara Abang dengan begitu sempurna, selamanya pemeliharaan itu akan seperti itu. Ya, Jadi Abang maju terus, layani amin. terus, abdikan, Amin. serahkan hidup ini bagi Dia Amin. terus, Terima kasih. ya.
Kita akan terus naik ya Bang. Ya, ini Iya, Bu. mungkin yang Terima bisa kasih, Bu. saya bagi buat Abang. Terima kasih ya Bang Iya, terima atas kasih, Ibu. Tuhan Yesus kesaksiannya. berkati. Iya, Ya, Ibu. maju terus dalam Tuhan. Amin. Oke, Puji Tuhan, baik. Bu. Ya, Terima baik kasih, Pak Ibu. Rey. Ya, Oke, Bu sama-sama. Indri. Pak Rey, terima Ya, kasih Ibu. ya buat Terima kasih, Bu. waktunya. Tuhan Ya, Yesus makin memberkati channel ini. amin. Amin, amin. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Haleluya. Salam kemenangan. Shalom. Salam kemenangan. Shalom. Shalom. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Mujiono. Selamat malam, Pak Mujiono. Halo. Jangan di-mute, Pak. Halo. Halo, Pak Mujiono. Ya, selamat malam. Malam, Ya, halo. Pak. Malam, Pak. Ya, Selamat malam, Pak. malam. Salam. Shalom. Ya, terima kasih. Kesaksiannya cukup membangkitkan Halo. semangat. Amin. Halo, ya. Bisa jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Langsung ke Pak Ucok ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya dengan kesaksiannya tertarik dalam hal pelayanannya, terutama dalam hal puasa. Iya, Pak. Menurut Bang Ucok itu kan Bang Ucok ceritanya tidak pernah berpuasa. Iya. Tapi dengan apa tadi berjanji apa namanya tadi yang kepada Tuhan niat ya. Komitmen, niat dan komitmen saya untuk melayani Tuhan. Iya, itu sehingga bisa berdoa dan puasa seperti ajarannya Rohani tadi ya. Iya. Betul. Nah, saya tanyakan melatih puasa dengan benar itu bagaimana? Sekian aja, Bu. Kalau melatih puasa dengan benar itu ya apa yang bisa saya latih, apa yang bisa saya lakukan pada saat itu. Karena di setiap yang saya lakukan untuk berpuasa itu ya saya meyakini dengan iman saya bisa. Walaupun saya belum pernah berpuasa, saya yakini dengan iman saya bisa melakukan semuanya itu. Karena saya minta kepada Tuhan, saya minta tuntunan daripada Tuhan untuk saya bisa melakukan puasa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami belum jelas puasanya bagaimana, Bang? Apakah kayak orang Muslim begitu atau? Ya, secara dari saya mengikuti dari apa yang gereja yang pernah lakukan itu saya lakukan. Jadi ada bimbingan dari gereja ya? Ya kalau yang saya kan tanya dulu sama Om Rani saya waktu berpuasanya itu jam berapa saja dan sampai kapan. Ya kalau kamu kuat, kalau kamu bisa ini kamu mulai dari jam 10 malam sudah waktu kamu terakhir kamu makan dan minum. Itu saya tanya juga kepada abang saya karena dia juga pelayanan juga di gereja. Saya tanya abang saya bilang waktu kamu minum dan makan itu waktu kamu terakhir untuk kamu bisa memulai puasa untuk selanjutnya sampai jam 3 sore itu kalau kamu mampu. Kalau kamu tidak mampu, kamu sampai jam 6 juga tidak apa-apa. Itu saya lakukan yang benar pada waktu saya jam 10 malam saya sudah berhenti untuk tidak makan, untuk tidak minum. Dan pertama saya puasa, saya melakukan buka puasanya di jam 3 sore. Jadi saya melakukan yang berkenan di mata Tuhan, saya meninggalkan semuanya itu, saya bisa melakukan kemurahan Tuhan, Pak. Itu saja, Pak. Maksud saya di dalam puasa itu, di dalam puasa tadi
jamnya 24 jam atau 10 jam dan berikutnya Ya, pokoknya makan kali makannya tadi kan biasa. saya bilang, Pak, makanannya seperti biasa. Dari jam 10 malam, jam 10 malam ini saya terakhir makan dan minum. Dan selanjutnya saya sudah mulai berpuasa, sudah tidak menyentuh makanan dan minum lagi. Mulai malam jam 10 malam ini sampai besok hari jam 3 atau jam 6 saya berbuka. Begitu. Jadi jam 10 sampai jam 3 sore ya. Ya, itu kalau saya tidak mampu jam 3 sore, kalau saya masih mampu jam 6 sore. Oh, gitu. Oh, jadi kalau mampu sampai jam 6 makan sampai jam 10 baru puasa lagi gitu. Ya. Gitu ya. Oh, gitu. Di samping dalam puasa itu didampingi dengan doa atau baca firman Tuhan atau bagaimana? Saya doa dan firman Tuhan, dan juga pada saat saya di dalam lapas, saya kan ada komunitas komsel, dan bahkan di kamar saya itu setiap harinya kami komsel, Pak. Setiap hari kami komsel, jam 8 malam kami mulai sampai jam 10 paling lama. Terus pagi kami jam 5 bangun baca firman Tuhan 10 pasal setiap pagi, jam 5 bangun. Jam 5 pagi kami bangun. Jadi kami melakukan dengan doa, dengan menahan hawa nafsu kami ketika kami belajar berpuasa, ketika kami Tuhan izinkan menahan apa yang bisa kami lakukan, hawa nafsu kami, menahan apa yang bisa kami, keinginan daging kami, itu kami lakukan dengan berpuasa. Ya. Itu dalam menjalani puasa itu kan banyak godaan, diantaranya mungkin sakit perut, itu atau mungkin pikiran yang lain sebagainya. Itu untuk menghilangkan itu bagaimana, Bang? Saya menghilangkan begitu ya, saya kan sedang lagi berpuasa, tidak mungkin saya melakukan semua itu kalau saya lagi mau minum. Saya kan lagi belajar nih, belajar untuk berpuasa, tidak mungkin dong saya minum. Kalau saya minum, berarti saya kalah dong dengan hawa nafsu saya. Bahkan ketika saya berpuasa, pada saat itu ada teman-teman saya yang bandar narkoba di saat itu menawarkan saya 1 kilo sabu untuk saya berdagang di situ. Kembali lagi saya digoda. 1 kilo sabu itu bukannya sedikit, Pak. Itu kalau bisa dihitung dengan duit 1 miliar lebih. Itu saya dikasih secara gratis. Saya pada waktu itu sempat jadi pemimpin kamar di rumah kamar saya dikasih sabu. Saya ditempati, saya disediai tempat, saya disediai narkoba untuk saya bisa menjadi menjual narkoba di tempat itu. Pada saat saya sedang berpuasa. Oke, puji Tuhannya saya bisa tahan semua itu. Iya. Kami juga pengen ya mungkin puasa atau mungkin ada juga teman kami atau anak kami menanyakan bagaimana puasa yang benar, karena terus terang aja gangguan tadi perut sakit atau mungkin nanti pusing atau dan itu bagaimana ngatasinya tadi ya. Tadi dijelaskan sedikit. Ya kembalikan itu ya. Yang terutama niat dan komitmen kita kepada Tuhan. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Bang Re. Puji Tuhan. Terima kasih. Terus melayani, selamat melayani. Amin. Terima kasih Bapak. Oke, kita ke Pak Ajis. Selamat malam Pak Ajis. Selamat malam Pak Prisan. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak narasumber. Iya. Selamat malam Pak. Silakan Pak Ajis. Abang aja kali ya. Iya, panggil abang nggak apa-apa, panggil nama juga nggak apa-apa. Iya. Kesaksiannya sangat memberkati sih Bang ya. Puji Tuhan, dari Pak. Pemakai narkoba bisa menjadi penginjil. Amin. Itu sangat luar biasa, Bang. Amin. Halo? Iya Pak. Halo? Halo. Oh iya Bang, saya mau tanya dulu nih. Itu tahun berapa pas pertobatannya?
Pertobatannya ketika saya mulai ketangkap di tahun 2014, terus berjalannya Oh, waktu, iya. berjalannya waktu di tahun 2015 saya situ sambil Oh, komitmen iya. sama ke Tuhan. Saya berserah Iya. kepada Tuhan saat saya penangkapan saya yang terakhir, yang ketiga kali. Saya berserah kepada Tuhan. Saya Iya, iya. berbicara kepada Tuhan. Saya berserah, saya tidak kuat lagi, dan saya minta ampun kepada Tuhan. Itu saya ambil Oh, komitmen saya sama Tuhan, dan langsung iya. saya mengambil pelayanan. Dan di situ saya diproses oleh Tuhan. Luar Dan dibentuk biasa oleh ya, Tuhan. Bang ya. Iya Pak, luar biasa Tuhan kita Pak. Dan sampai saat ini jadi melayani ya, Bang ya. Amin, saya melayani saat ini Pak. Wow, luar biasa, Bang. Luar biasa Tuhan kita Pak. Ya, saya kasih semangat buat Abang, terus tetap kuat Iya dan Pak. terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup Amin. dan dibantu lagi dengan membaca firman Tuhan itu sih, Bang. Iya Pak. Ya, Siapa? ya sudah, Bang. Terima kasih ya, Bang ya, buat kesaksiannya. Iya, terima kasih Oh Bapak. iya, Bang, untuk saya saran-sarannya. mau minta pesan-pesannya untuk mungkin yang masih pemakai gitu, bisa dibagikan, Bang. Bagi pemakai, bagi saudara yang masih memakai, yang masih hidup di dalam dunia Iya. kegelapan, kiranya terus ambil komitmen dan niat di dalam Tuhan untuk bisa Tuhan pulihkan kehidupan kita, Tuhan mau ubah hidup kita. Yang penting Amin, dari amin. kitanya sendiri. Kita mau diproses, kita mau dibentuk. Kalau kita dari Iya, kita Bang. sendiri tidak mau dibentuk dan diproses, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayo stop narkoba, stop hidup lama, hidup dalam kesalahan lagi. Tuhan Amin, Yesus amin, amin. memberkati. Jangan sia-siakan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, yes. Oke. Oke, Bang, terima kasih, Bang, buat Terima kasih, Bapak. pesan-pesannya. Ya, siap. Terus ini melayani, dan Amin. terima kasih juga buat Pak Presan ya, Pak ya. Ya, sama-sama Pak Ajis. Kesaksiannya sangat bagus ya, membangun saudara-saudara yang menonton, dan itu saja Pak Presan. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Tuhan Yesus Salam memberkati. kemenangan. Salam kemenangan. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu. Waktu juga memisahkan kita. Ya Bang, sebelum penutupan, mungkin Bang Ucok bisa closing statement ya Bang, buat semua yang mendengarkan. Closing statement ya. Ya, silakan Bang Ucok. Bagi saudara yang sudah mendengarkan, kiranya biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi saudara saya yang mendengarkan, dan juga bagi saudara yang masih hidup di dalam dunia kegelapan, yang masih hidup di dalam dunia narkoba. Jangan bermain-main lagi dengan narkoba, dan juga stop dalam kehidupan kita yang lama, stop dalam dunia narkoba kita, supaya kita tidak binasa. Terus ikut melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan juga bagi saudara yang sudah berkomitmen untuk mengambil pelayanan, tetap taat dan setia, jangan kendor dalam melayani Tuhan, dan tetap api kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Oke teman-teman, sekali lagi kami mengajak untuk mendukung narasumber. Bagi yang ingin mengetahui nomor rekeningnya, kami sudah cantumkan di bawah deskripsi YouTube. Oke Bang Ucok, sekali lagi terima kasih Bang atas kesaksiannya. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Berkati selalu pelayanan saya. Amin.
pelayanan beserta istri. Amin Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke teman-teman, Tuhan Yesus kita akhir memberkati. sampai di sini. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Bagi yang belum bisa berdiskusi, kita bisa sambung di program selanjutnya. Oke, terima kasih Bang Amin. Ucok. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. Pak. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Salam Amin. kemenangan. Amin.